Oke, kita opening nih. Assalamualaikum Pak Kubat ya. Aku gak sih? Nggak apa-apa, bebas. Oke, Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ini berarti bakal jadi episode podcast pertama kita. Yes, Dan betul. Jadi pengen ini lanjut terus sih. Entah ganti A, si B, ganti dan lain-lain. Mungkin masih banyak kurangan tapi kita improve terus nanti ke depannya. Ngomongin soal lebaran, pasti hubungannya kan tentang hubungan keluarga Ya, kita semua. Kadang ada nggak sih perasaan bersyukur atau nggak nyangka kalau kita semua tuh terlahir di keluarga jelas. bahan. Dan itu pernah berpikir ya, jadi posisi Sandi. Sandi kadang Sandi kan pikiran kemana-mana lah jauh. Ya, Gue bisa aja sebenarnya terlahir di England, dimanapun itu kita kan random ya. iya benar. Itu bukan alam kita juga. Tapi Sandi terlahir di keluarga ini, di rahimnya Etek dulu. Sandi pernah berpikir itu tuh rasa syukur yang banget setelah dewasa, tapi ya Iya, setelah dewasa. setelah gue dewasa gue ngerasa kayak coba gue terlahir, ya bukannya berarti terlahir di keluarga lain juga tidak baik ya, Iya. cuman bersyukur aja terlahir di keluarga ini, dapat momentum yang kayak gini, keluarga yang kayak gini, itu tuh rasa syukur yang lebih bagi Sandi. Setuju sih, Adek. Pernah kepikiran nggak kamu kayak gitu? Pernah. Adek lebih apa ya, kayak keluarga kapitan, tapi lebih juga ke keluarga turunan dari Mbah Sidik juga. Misalnya kayak dari Mbah Kung nih. Ya lebih ke Mbah Kungnya sih sebenarnya, kayak punya didikan apa ya, menurut tadi tuh nggak kayak orang kebanyakan gitu, maksudnya didikan ke anak-anaknya Mbah Kung kayak ke Pak D, ke Abi, ke anak gitu-gitu, itu akhirnya bisa diturunin juga ke cucu-cucunya Mbah Kung juga gitu. Dan ada yang ngerasa kayak kalau dibanding pertemanan yang lain gitu ya, pertemanan yang lain, itu kayak ada orang kalau misalkan yang pintar atau soft gitu, cuma ya udah maksudnya kagum, cuma yang ada lebih senengin itu ada nggak terlalu apa ya, istilahnya tuh kelewatan gitu loh, gimana jelasinnya, jadi kayak ngejaga jati diri juga gitu, maksudnya ada perasaan, aduh susah jelasinnya tapi pokoknya bangga lah, maksudnya kayak ngerasa beruntung jadi cucunya Bakung juga, jadi bagian dari keluarga ini juga gitu. Sih. Sama sih, sama pasti ada nilai-nilai yang ditanamkan memang dari Mbak ya, Kung, nah gitu iya kan. itu kayak gitu maksudnya, turun ke orang tua kita, turun ke kita, dan harus kita lanjutkan ke generasi berikutnya, itu gitu yang kan. Yang intinya itu yang namanya keluarga gitu kan, yang namanya silaturahim tuh nggak boleh terputus tuh gitu, ya kan. Intinya kan kita harus komunikasi terjaga gitu kan. Kalaupun ada miss ya harus diselesaikan secara musyawarah gitu kan. Jangan sampai walaupun posisinya lebih tinggi gitu kan, atau posisi dia kakak kah atau adik kah atau apapun itu, tidak boleh yang namanya mementingkan egonya sendiri gitu. Itulah pentingnya keluarga gitu. Nah itu yang ditanamkan dari Mbah Kung tuh, tentang pentingnya keluarga tuh seperti itu gitu. Solid nih gitu. Karena seandainya Mbah Kung didikannya nggak baik, yang kayak gini juga nggak akan terjadi. Itu dia mikir kayak gitu. Karena kan Mbah didiknya gimana gitu, nggak lurus ke anak-anak atau nggak baik ke anak-anak, kecil kemungkinannya kejadian kayak gini, kita bisa kumpul, bisa kita bikin acara berkelanjutan dan lain-lain. Karena banyak juga, bahkan bukan banyak, bahkan di sekeliling Sandi, teman-teman Sandi pun banyak yang keluarganya ya udah gue sendiri-sendiri. Kayak gitu. Sama kayak Mbah gitu, anaknya banyak. Tapi ya gue lebaran ya udah sama keluarga gue aja gitu. Benar. Ketemu saudara A, si B, si C gitu. Berarti kan dalam artian status ekonomi ya bahasanya, atau maaf bilang ya, nggak memandang kita dari keluarga yang berada atau kita dari keluarga yang kurang berada, itu kan nggak mempengaruhi kita kumpul bersama gitu kan. Itu
itu sih lebihnya di keluarga kita itu Ya, gitu jadi saling support antara satu dengan yang lainnya tuh saling support gitu, saling merangkul gitu kan. Itu sih yang paling paling yang harus dijaga gitu kan. Tapi ngomong-ngomong tentang kita nih keluarga adem ayem gitu kan, pernah nggak sih kepikiran kalau sebenarnya negara kita tuh nggak baik-baik aja? Contohnya Kayak sih misalnya sekarang kan Israel ya, Israel itu bukannya tanda-tanda ke arah kiamat ya Israel tuh, menurut lo Dek, gimana Dek? iya, yang gue pernah baca ya, iya kalau misalkan Palestina menang, ya kan ya? Yang banyak orang tahu gitu kan? ya, atau Kalau Palestina berdamai. merdeka atau Katanya berdamai, merdeka, ya merdeka itu sih jatuhnya. sudah tanda-tanda ya, yang gue tahu sih. Tapi kan bukan berarti kita sebagai Muslim dengan apa ya, dengan opini tersebut jadi ya udah deh, jangan menang deh, jangan damai deh, kan nggak justru gitu kan? salah, justru Iya salah kan, Itu kita malah tetap salah. memperjuangkan saudara-saudara kita di Betul, sana kan. betul. Tapi yang gue dengar juga ya, ada sebagian yang berpendapat itu kalau Israel itu kan bukan negara Islam. Ada yang bilang seperti itu. Iya, iya. Jadi yang perang itu antara umat Islam, bukan negara Islam, gitu, umat Islam gitu kan, dengan Yahudi gitu. Jadi bukan berarti momen ini tuh salah satu tanda-tanda kiamat gitu kan. Tapi yang namanya peperangan lah jelas lah gitu kan, secara apa sih namanya tuh pikiran kita kan suatu hal buruk gitu kan, mengarah menuju ke arah buruk, mulai dari kehancuran dan lain-lain gitu kan, perekonomian dunia juga rusak gitu kan. Tapi menurut gue, ngomong-ngomong kiamat deh, lu pernah kepikiran gak sih awal bumi tercipta tuh bumi bulat atau datar? Menurut kamu datar apa bulat? Bulat. Sebenarnya kalau dari sisi masih bahas tadi kan Islam nih agama ya. Sebenarnya kalau dari pandangan agama Islam tuh dari Al-Quran ya. Al-Quran itu kan sebenarnya nggak bisa langsung dibaca plek nih apa gimana, kita harus ada tafsiran kan. Itu sempat baca juga dari tafsiran itu ada yang megang dua nih. Ada yang bilang itu kan dihamparkan itu dihamparkan. Nah itu kan kayak ada dua maksud, kita harus butuh tafsir yang benar. Dan kayaknya dari sebagian besar pendapat ulama itu lebih ke arah bulat gitu. Walaupun sekarang kan ada yang kayak nggak percaya NASA nih bohong-bohongan. Nah kalau itu kan nggak tahu ya. Maksudnya kita juga nggak bisa menilai itu. Cuma maksudnya kalau dari apa ya, dari yang kita lihat dari pendapat-pendapat ilmuwan gitu, itu tuh emang make sense adanya gitu. Bahkan kalau misalkan kita lihat sekedar matahari nih secara logika awam aja, misalkan anak kecil itu kayak kita ngeliat matahari bulat, bulan bulat juga kan, masa bumi juga nggak bulat? Itu pendapat kayak awam aja gitu kan. Tapi kalau kita lihat gitu ya, logik awalnya gitu, maksudnya kayak ini bulat lu datar sendiri ngapain? Nah itu kan? Kayak hewan dikasih kaki semua, tiba-tiba ada yang ada yang melata ya. Iya, hewan mah beda. Nah pokoknya kayak gitu. Dan kalau misalkan kita pakai teori kayak misalkan datar, terus misalnya kan kalau kata teori orang-orang teori bumi datar itu kan matahari berputar tuh kayak gini kan, bumi nih. Iya. Dan itu nggak make sense gitu, nggak logis. Apalagi kalau misalkan disangkut pautin sama pasang surut air laut. Itu kan kalau secara apa ya, secara ilmiah itu kan sebenarnya karena adanya kaitan sama bulan gitu kan. Benar. Itu sebenarnya kalau misalkan bumi datar kayak nggak masuk gitu. Atau sekedar rotasi matahari, rotasi bulan itu kayak nggak masuk aja kalau di teori bumi datar. Ya apalagi nggak ada yang bisa lah secara gambar kelihatan gitu kan versi NASA bumi itu datar gitu kan. Tapi ada nggak sih orang yang ngedokumentasiin ujungnya bumi gitu kan? Ya ada juga tuh gitu kan, belum ada. Itu yang paling nggak masuk akal tuh itu gitu. Kalau kata orang teori bumi datar mungkin pernah denger juga, ujung bumi itu yang gunung es itu. Yang dikelilingi gunung es. Gunung es. Makanya kenapa dibilang air itu nggak hilang? Katanya kita dikelilingi gunung es katanya. Makanya apa ya?
ini pernah nonton, tapi ini udah juga nggak masuk akal juga sebenarnya. Sebenarnya selama ini di balik Antartika itu ada kehidupan. Iya, makanya Pernah denger nggak? ya Di balik Antartika itu Iya. ada Gimana tuh? kehidupan. Kehidupan yang Antartika kayak kan- gimana tuh? Oh, kehidupannya kayak gimana gue nggak tahu ya. entah Manusia Tapi kah atau di spesies lain? dari apa ya, dari semua manusia, jadi nggak ada yang boleh Iya. tahu ke arah sana. Makanya kan itu dindingnya tinggi-tinggi tuh. Mm-mm. Terus Alien. ada yang mendekati ke sana begini gitu. Dan dilarang juga kita ke sana Iya, katanya. Nggak alien Nggak berarti? Gak tahu ya. Nggak tahu ya? Alien Tapi ada sih. nggak alien? Nah, Tapi harusnya loh ya. harusnya ada. Tapi kan di Al-Quran nggak ada ya? Nggak tahu, lebih Nggak nggak tahu tahu. sih ya. Tapi kalau alien yang dimaksud ini kan kalau pandangan orang biasa di film-film ya, alien hijau, mata hitam, Oh, atau nggak, ya, makhluk-makhluk ya. aneh. Ya, tapi maksudnya intinya di luar bumi lah Ada gitu, kehidupan kehidupan di lain. luar bumi nggak? Itu kan konotasi alien tuh kehidupan selain di bumi Organisme gitu kan. Ya, Ah. ya. Kalau- Ada sih pasti. Kalau sih. dibilang alien itu kan apa ya, makhluk hidup yang sebelumnya nggak ada jadi ada di suatu tempat gitu kan. Iya, Ya kan? benar. Iya. Iya. Kan itu kan Iya. ibaratnya definisi kasar alien kan. Nah, Kalau dibilang alien, kita sebenarnya alien bagi bangsa jin. Kenapa? Karena yang diturunkan ke bumi itu dulu jin dulu. iya, Iya. iya. Jin dulu kan. Diusir. Bukan Yusuf, Bukan Yusuf kan Yusir. Nabi Adam. Nabi Adam diusir dari surga. Iya, Terus tapi yang menempati si bumi jin ini kenapa ada di dunia? dan Kalau nggak diusir, nggak, kan awal Jin semua kan ada di sebenarnya surga. nggak diusir ya? Semua ada di surga awalnya. Kayaknya gara-gara ngehasut deh. Jadi diusir juga. Tapi diusirnya lebih duluan kalau nggak? itu iblis. Iblis itu. Iblis Oh, saat beda ya? Beda. Iblis disuruh sujud ke Nabi Adam, kan dia menolak karena merasa dirinya lebih tinggi kan. Kan kalau nggak salah Adam ini hanya dari tanah, aku ini dari api kan. Ya. Kenapa aku harus sujud sama Adam? Terus kan kalau nggak salah ya, koreksi, mungkin kata Allah itu kan Allah nggak suka orang-orang yang hambanya yang sombong, maka dari itu dia dikirim ke bumi. Pas di bumi itu mungkin ada yang bilang, koreksi bukan ahli agama, yang pas dia dikirim ke bumi terus Nabi Adam makan buah kuldi, Nabi Adam diusir ke bumi, terus kan iblis ngomong kalau nggak salah takut jadinya ngomong kalau nggak salah tuh, ya Allah, aku akan menggoda manusia di bumi, kasih aku waktu gitu kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Iya. Oke. Jadi makanya sampai saat ini kan iblis kan menggoda manusia dari perbuatan yang nggak bagus dan lain-lain. Ya. Jadi sebenarnya kalau dibilang alien, mungkin kita alien juga bagi bangsa jin atau iblis waktu udah di bumi kan. Boleh. Make sense. Mungkin maksud alien di sini beda dari yang sudah ada di sebelumnya. Iya, gitu benar, kan. oke. Kita kayak yang sini datang malah isinya kuping semua. Nah ini alien nih karena sebelumnya nggak ada kan gitu kan. Iya. Soalnya saya kedinginan banget sih. Dingin emang. Getar aja terus. Dingin emang nih. Anginnya kenceng juga lagi. Apalagi kalau dilihat ke belakang ini kabut sebenarnya nih. Iya. Ini kabut itu. beneran. Itu nggak kelihatan itu. Udah biasa. Kalau di kamera kayaknya enggak deh, enggak kelihatan deh. Nggak kelihatan. Udah aja. kabut, hujan lagi. Pakai celana pendek. Aduh. Tapi pernah terpikir nggak, sebelum ada bumi di galaksi ini tuh apa gitu? Ini pikiran saya itu tipikal orang yang apalagi kalau naik motor atau lagi diem itu Sama. mikir tuh Sama ada juga gitu. ini apa ya, baru kadang nyari tahu dikit-dikit. Pernah terpikir nggak sebelum ada bumi Pernah. ini tuh apa? Maksudnya sebelum ada bumi kan, bukan sebelum adanya alam semesta ini kan? Ya, Apa- itu iya. juga, oke lah, itu juga. Kalau yang sebelum alam semesta kayak kita nggak nyampe ke sana deh. Ya, dan Otaknya. Al-Quran juga melarang kita untuk berpikir jauh yang kayak Nggak gitu-gitu. tahu ya. Nah, tapi kalau misalkan ada bilang teori atau apa namanya? Kalau kan ilmuwan ada beberapa teori-teori gitu ya. Iya. Ada Big Bang, ada Ya, apalah Big itu. Bang itu paling besar Big ya. Bang paling terkenal gitu kayaknya. Iya, dia Nah. paling banyak peminat teorinya. Dan sebenarnya bisa jadi teori itu benar dan itu nggak bertentangan sama agama Islam. Agama. Jadi bumi itu kan sebenarnya emang udah ada ya, dibentuk tuh dari awal, kayak mungkin teorinya secara ilmiah benar, kayak bumi itu dulu panas terus dingin banget sampai lama-lama menghangat dan es-esnya tuh menjadi cair, makanya jadi lautan gitu, dan masih Iya. ada sisanya kayak di kutub-kutub. Nah itu Sebelumnya tapi bumi itu
Ada. Yang Sandi tahu dia itu kumpulan gas-gas di galaksi. Ya. Kumpulan gas-gas jadi bercampur, lama-lama jadi kumpalan besar dan lain-lain. Yang Sandi tahu sih kayak gitu. Emang bumi tuh ada kumpulan gas intinya itu awal sebelum terjadinya sampai jadi padat banget kayak sekarang. Planet-planet lain pun yang Sandi tahu juga kayak gitu. Iya. Dan emang udah ada penelitiannya. Dulu ada belajar biologi juga sih. Jadi bumi itu dulu kayak ada kayak isinya tuh kayak batu-batu gitu. Namanya dari Kingdom Protista atau gimana gitu, lupa, pokoknya kayak batu-batu gitu. Kingdom Protista kan, kalau kita kan ada dua ya. Aduh lupa lagi namanya, Protista sama itu Batista. Okay. Batista bukan, Batista pemain WWE kayaknya. Enggak, pokoknya aduh lupa lagi, baru kemarin belajar. Pokoknya itulah ada dua itu. Nah itu tuh jadi sebenarnya dari berkembang dan itu tuh Nabi Adam tuh udah ada, maksudnya udah kehidupan di surga tuh udah ada gitu, udah ada iblis, udah ada malaikat. Nah, dan saat kondisi bumi saat Nabi Adam turun tuh udah nggak ada, mungkin udah nggak yang dulu banget gitu, jadi udah layak untuk dihuni untuk manusia gitu. Jadi kalau misalkan menurut ada ya, itu teori. Jadi ke Darwin nih, nggak apa-apa nih, nggak masalah ya, kita kan ngalor ngidul. Oke. Jadi Darwin itu menurut dia salah. Jadi lebih tepatnya ya ada tepatnya dari Islam juga. Jadi turun ke bumi, tapi bumi itu dulu udah ada yang hidup loh di bumi gitu. Kita mungkin hewan-hewan udah lebih dulu. Kecoa pun lebih dulu di bumi. Iya. Betul. Jadi kayak revolusi itu nggak ada berarti. Manusia ya? Iya, evolusi itu ada. Evolusi ada. Tapi evolusi manusia dari monyet itu yang salah. Itu salah. Apalagi yang katanya dari ikan. Nah itu ada yang bilang dari ikan. Ada. Dulu sebelum ikan. Karena sebelum ada makhluk di daratan itu semuanya ikan. Nah itu yang menarik. Tapi itu benar, kalau itu sana makin. Itu lebih masuk akal. Enggak semua hewan darat. Enggak semua hewan darat emang. Dan hewan darat ada yang ke laut juga kayak paus. Iya, betul. Nah, paus gitu. Saya berkaki ya katanya. Terus berkaki. Ada satu tuh dia. Kalau buaya, karena kan ada istilah buaya darat tuh. Enggak ya? Ya. Benar. Cuma kalau dari Darwin kan walaupun dia luas, Darwin teorinya bukan manusia dari monyet doang, kan ada yang lain kayak jerapah gitu. Nah, tapi ada jerapah. Jadi jerapah itu kepala lehernya pendek semua. Awalnya kepala baru. Jerapah kepala pendek. Jadi dulu tuh katanya tuh jerapah tuh makan kan daerah ada habitatnya. Nah, itu makannya rumput di bawah. Tapi karena katanya ini simpelnya aja, rumputnya habis, jadi mereka ngincer daun-daun. Lama-lama para daun di atas kan. Nah itu gila dari situ. Tapi kalau bahas jerapah nih, kalau sebelumnya dinosaurus, kok sekarang nggak ada dinosaurus ya? Beneran punah kah atau gimana? Dalam artian kan bumi ini besar nih, gitu kan? Cara punah mereka tuh kayak gimana gitu? Kan ada yang bilang meteor katanya. Nah itu kan gak masuk akal dong. Emang sih. Bumi hancur dong harusnya. Kalau meteor di mana-mana kan? Ya. Gimana tuh? Kalau menurut tadi sih mungkin yang daratan kali ya. Mungkin karena iklim atau gimana. Tapi kalau yang di lautan kan kita nggak tahu. Baru berapa persen katanya? Oh iya. Masih sekian persen aja. Nah, kan kecil aja gitu. Nah, dinosaurus kan ada yang kecil. Evolusinya mungkin berubah jadi apa. Tapi kalau hewan yang masih ada dari zaman dinosaurus itu ada sebenarnya. Kecoa katanya dari Komodo. Nah makanya bisa jadi komodo adalah mungkin ya. Komodo buaya itu masih dinosaurus. Evolusi dari bentuk dinosaurus justru jadi kecil. Nah, lebih kecil. Gak ada yang tahu. Dan kita juga nggak tahu dinosaurus yang sebenarnya mungkin bisa jadi kayak ayam berbulu gitu. Yang taunya kan cuma dari fosilnya doang kan. Dari fosilnya kita prediksi nih suaranya gimana, bentuknya gimana. Karena bulunya maksudnya bagian luarnya kita nggak dapat gitu kan, karena termakan usia itu. Bisa jadi gembul gitu, kayak mungkin kayak kucing Anggora. Nggak ada yang tahu. Bisa jadi. Karena dulu dingin juga katanya. Juga kan, kita nggak tahu bisa. Iya, dulu dingin ya, nggak mungkin mereka kulit kosong gitu kan. Iya juga. Kayak ayam semisal nggak ada bulunya gitu. Nah, iya. Nah, bisa jadi kan. Kayak ayam bentukannya. Kayak ayam tapi nggak ada bulunya kan kedinginan dong. Iya. Jadi mikir juga.
Iya nggak sih? Kalau Bisa modelnya jadi sih ayam. sama ya. Ayam kan T-Rex ya. sama ayam. fungsinya menjadi ayam gitu. Bisa kan. jadi. Tangannya berubah jadi sayap gitu. Nah, Iya. jadi gini. Kayaknya kalau Iya, jalannya bisa jadi. sama deh mereka. Sama T-Rex sama ayam mah sama. Apalagi stabil gitu kayak. Kepalanya Oh iya, gak beda Iya, itu. kepalanya gimbal. Pernah ditaruhin GoPro kan kepala ayam atau kepala? Oh, itu ayam bukannya jago. pencetus dari apa? Iya, Gimbal kayak- itu iya, ya? Ayam ya? Badannya Sistem begini. kepala ayam. Iya. Kepalanya tetap begini. Ini. Jadi kepalanya tetap stay tapi badannya miring gimana sih? Iya, makanya. Nah, itu Itu yang terus lagi gimbal gitu. Tapi masa dinosaurus kayak gitu juga palanya? Enggak deh. Ya enggak semua. Enggak semua. Enggak semua. Nggak sih, tapi yang jelas besar sih dinosaurus ya. Besar, karena dari Makhluk fosilnya besar. besar juga. Kalau dinosaurus besar, tapi kan dinosaurus ada baru manusia gitu kan? Ya, Ya, berarti manusia belum pernah ngerasain zaman ada dinosaurus berarti ya? nggak tahu. Bisa jadi. Seharusnya Karena enggak ada. Yang gua tahu itu Nabi Muhammad zamannya Nabi Muhammad, Adam. zamannya Nabi Adam itu dinosaurus kan sudah punah duluan walaupun zaman itu Nabi Adam tingginya 25 kasta kalau nggak salah ya. ya 30 meteran. Tinggi banget kan. Tinggi banget. Kayak gitu aja berarti kan kemungkinan evolusi kan lama-lama evolusi Iya. menurun kan mungkin entah itu dari bahan pangan yang fosil dapat yang dulu atau Iya, lain-lain. iya. Tapi Nabi Adam zaman itu diturunin kan setinggi itu gitu. Ya, Yang viral kan sepeda Nabi Adam kan. sepeda Nabi Adam. Sepeda Apa sih? Allah Akbar. Apa gimana? Apa beneran ada? Bohong. Nggak Itu tuh bohong Ya ya? Allah ya. Ya Allah yang tahu. Itu tuh sebenarnya Subhanallah, Subhanallah, sepeda Nabi Adam. Iya, iya. Ya, bannya gitu atau apa? Enggak, itu tuh sepeda. Sepedanya. Tapi itu bukan sepeda Nabi Adam. Dari apa bahannya? Kayu. Nggak tahu lagi bentuknya. Itu tuh sebenarnya cuma kayak apa ya? Kayak kalau di kita tuh ada Bundaran HI gitu. Nah, mereka mungkin kayak gitu ada sepeda Iya, besar. Monumen, iya. monumen. Monumen buatan manusia sebenarnya, bukan Iya, iya. Oh, bukan sepeda Nabi Adam. cuman menggambarkan aja kalau misal sepeda Nabi Adam ini seperti ini gitu kan. Bisa jadi kayak Gitu. gitu. Nggak masuk akal ya. Cuma ibu-ibu yang bikin heboh itu. Tapi Nabi Adam tuh mukjizatnya apa ya? Aduh, lu sempat baca. Mukjizatnya Mukjizat Nabi mungkin Adam. karena manusia pertama kayaknya sih. Terus awal ada perempuan kan dari tulang rusuk gitu kan. Iya. Itu sih yang paling berharga karena kalau cowok tanpa cewek kan nggak akan bisa berkembang biak. Iya, Itu pun salah satu mukjizat juga gitu kan. Iya, itu boleh. Iya sih. Ya bisa jadi gitu kan. Tapi dikeluar ya, jauh nih, patah nih. Iya, nggak apa-apa. Ngomongin mukjizat. Mukjizat kan ya dekat-dekat mukjizat kan karomah ya. Karomah. Iya. Ya, Mukjizat ya, tuh, oke. kayak contohnya kayak Nabi Nuh disuruh sama Allah ngetokin tongkatnya ke lautan Iya. terbelah kan. Bukan, itu Nabi Musa. Itu Musa ya? Nabi Musa, Nabi Sorry Nuh. Pak Ustaz. Yang dimakan ikan hiu. Ikan paus sih. Ikan paus, suka ikan hiu. Mati. Serius lu? Ya kalau ikan hiu mati. Iya, kan kalau ikan hiu giginya tajam. mati. Oh, Ikan Ikan paus. paus. Iya. Ikan paus. kan itu Bukan kan, megalodon tapi ya. itu coba Nabi Nuh ya? Nabi Nuh, kalau Nabi Nuh Itu yang kan disuruh Allah kan. Ngetokin Nabi tongkatnya. Musa, Nabi Musa. Nabi Musa. Nabi Musa ngetokin tongkatnya terbelah kan lautan itu kan mukjizat kan. Ya, Kalau karomah itu yang kayak enggak diperintahkan Allah tapi orang itu tuh dapat dapat ya. kelebihan dibanding hamba-hamba yang lain kayak mungkin apa ya mungkin Contohnya kayak Wali Songo. oleh Songo atau mungkin apa ya dia baca Qurannya tuh gampang banget Oh, kalau baca Quran gampang banget, oke ya. Kayak- pokoknya ada kelebihan yang nggak dimiliki kebanyakan orang itu kan Iya. disebut karomah. Ya, ya. Kalian pernah mikir nggak kalau kalian merasa punya karomah tersendiri dari Allah Waduh. gitu? Enggak sih, bukan Hah? karomah kayaknya. Bingung juga ya. Nggak ada. Lebih ke arah rezeki sih. Rezeki ya. Maksudnya kayak Tapi, kita masih bisa dapat penglihatan yang bagus. Ini ada lagi nih. Penglihatan yang bagus Oke, nih, lanjut. bisa baca Quran, masih bisa ngaji, masih bisa dengerin sholawat Iya. dengan kuping gitu. Belajar masih, dengan baik. masih ada Salah 5 satu indera utama kita kan masih ada sebenarnya dan Kayak ya itu itu. bukan karomah. iya itu bukan karomah sih, cuma Itu maksudnya lebih ke hal umum yang harus kita usahakan gitu. iya juga sih, cuma masih ada kita keinginan itu kan nggak semua orang punya Iya. keinginan juga kan kadang untuk belajar lebih dalam, menafsirkan, belajar ilmu tafsir dari Al-Qur'annya itu nggak semua orang
pengen juga gitu. Tapi bukan karomah juga sih jatuhnya. Kalau karomah kan yang kelihatan jelas gitu ya. Ini pribadi ya, dan bukan bermaksud pria. Bahkan tadi ngerasa ada pujian di belakangnya. Iya. Kalau lu ngerasa ada karomah nggak? Bingung lagi gua. Karomah Lurus. belum dapat. Ini kalau gue pribadi, dan bukan bermaksud pria sekali lagi ya, ketahui. Justru malah Merendah diri. jadi ada tekanan di belakang. Sandi ngerasa tuh, gue ngerasa gue tuh dikasih sehat yang luar biasa dibanding orang pada umumnya. Tapi dan berapa tahun belakang ini kayak dikasih apa ya, rezeki cukup dibanding zaman kecil atau zaman gue lagi guys kuliah. Rada mulus lah, walaupun nggak mulus banget tapi rada gitu. Terus tapi yang utama karomah itu sehat. Itu sih. Sehat kuatnya itu. Gue ngerasa kayak seharusnya tuh gue kayak temen gue ini loh, habis begini-gini kerja terus sakit. Itu gue ngerasa malah itu jadi hal yang umum gitu loh. Iya. Umum banget, habis hujan-hujanan meriang, pusing, itu umum banget. Iya. Terus kok enggak gitu. Fisik berarti ya? Iya, fisik. Lebih ke fisik. Kok enggak? Paham. Terus habis ini temen gue gini, kok gue enggak? Gue jadi bingung sendiri, ini kenapa? Paham. Sandi mikirnya itu karomah yang Sandi dapat, tapi di belakangnya jadi ya agama Sandi juga masih belum bagus-bagus banget gitu. Iya. Salah segala macam itu diakui, dan Sandi juga ngerasa bersalah. Tapi jadi kayak apa gue di posisi istidraj ya? Iya, istidraj. Itu posisi orang yang sama Allah dikasih sehat, rezeki oke, apapun itu oke dari Allah. Cuman itu ujian yang paling berat justru. Iya. Kayak istilahnya kalau kita simpelnya lihat artis Hollywood misalkan, kok mereka kan kafir tapi kok kaya, Iya, sehat, badan bagus. Itu istidraj dari Allah, ujian yang paling berat. Yang Sandi takutin, yang gue takutin tuh itu. Gue ada di posisi itu. Wah, itu dalam sih Sandi. Dalam benar sih. Iya sih, benar sih, boleh sih. Iya benar. Awal mulanya tadi berpikir itu dari karomah. Apa iya ini karomah gitu. Karena melebihi hal-hal orang-orang pada umumnya gitu. Iya benar. Tapi jadi berpikir lagi apa ini istighfar. Ya tahu sih tuh. Nih, topik yang kamu sebut rezeki tadi. Kita tahu kayak rezeki, jodoh, ajal, sama apa satu lagi kan 4 ya. Ini ketat terus nih. Kedinginan. 3. Itu kan sudah ditentukan kan sama Allah kan, yang dari kita lahir ya. Pakai kenceng nih. Dingin bro. Dingin banget. Anginnya kenceng. Lu pada pakai jaket. Itu kan sudah ditentukan sama Allah dari kita lahir. Dari kita 4 bulan malah ya katanya kalau nggak salah. Terus kalau itu sudah itu, ini bertanya ya Sandi ya, bukannya bermaksud aneh-aneh. Balik ke rezeki ya. Kan yang kayak Sandi sebut tadi, kalau itu tuh sudah ditentukan dari kita masih di dalam rahim ya. Koreksi nggak salah. Dari dulu sebenarnya udah ditulis. Iya, udah ditulis kan. Terus kalau itu sudah ditentukan, kenapa kita semua masih berusaha ngejar? Iya. Ya kan, walaupun Sandi udah ada jawaban ya, karena manusia itu kan tugasnya ikhtiar sama tawakal kan. Ikhtiar dulu, baru habis itu tawakal kepada Allah kan. Itu kan. Berdoa. Satu lagi berdoa. Tawakal itu termasuk dalam berdoa. Berarti nggak menyerahkan diri aja gitu ya? Iya. Nah, kenapa kita masih kejar? Sebenarnya kan itu sudah ada dituliskan. Kapan kamu mati, kapan siapa jodoh kamu, berapa rezekimu gitu kan. Kalau dari ada ya. Iya, posisi kamu. Dari ada ini sebenarnya dia belajar juga masih belajar sebenarnya dari beberapa guru agama juga, dari ustadz online dia, ustadz kayak nonton online. Itu sebenarnya lebih ke arah, misal ya, dari kita ambil simple kata-kata misalkan ngerokok mati, nggak ngerokok mati, ya kan? Itu benar kan? Maksudnya kayak kita bakal mati dalam suatu misalkan jam sekian. Tidak setuju dengan pendapat itu. Nah iya, sama ada juga nggak setuju ngerokok mati ngerokok. Nah tapi lebih tepatnya tuh kayak kita tuh mau mati kayak gimana? Kita tuh mau mati sengsara, kita tuh mau nyusahin orang atau enggak? Itu kan kayak gitu. Jadi sama kayak misalkan ajal.
Ajal tuh udah ditentuin tuh kapan, misalkan ya kapan lah, misalkan tanggal sekian gitu, jam sekian jam gitu di sekian, mana. detik sekian. Tapi itu lebih kayak kita mati dengan cara apa tuh sebenarnya belum ditentukan sebenarnya. Jadi kayak misalkan Setuju. kita bunuh diri nih, Iya. kita mau nyoba bunuh diri, kalau kita belum waktunya kita nggak akan mati, kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita emang udah ajalnya dan kita bunuh diri, maka itu bisa termasuk dosa sebenarnya. Dosa karena kita yang memilih itu. Jadi dan misalkan jodoh itu sebenarnya bukan yang ditentukan banget, kita masih harus ada ikhtiar. Sempat dengar juga, jadi kita bisa kayak jodohnya belum tentu sama dia gitu, jadi kita harus ada usaha juga, misalkan ngejar Kylie Jenner malas gitu misalkan, itu juga bisa aja ya, siapa tahu kan, siapa Gila. tahu, gak ada yang tahu kan. Masuk akal sih. Nah itu bisa jadi aja kalau ikhtiar kita emang kesana gitu. Yang nggak tahu Kylie Jenner mau apa enggak ya. Nah itu terus juga ajal tadi, kalau bunuh diri juga emang kenapa dosa ya, karena lebih ke arah waktunya, Kehendak. Allah. Iya. bukan mendahului takdir Allah, tapi merubah cara kita, gimana kita ajal kita dipanggil gitu loh. Maksudnya kita bisa loh meninggal dengan cara, maksudnya insya Allah ya kita semua husnul khotimah gitu. Amin. Nah kita dengan cara apa, kita berserah diri lagi. Masa orang yang berdiri itu, walaupun sebenarnya ini konteksnya ke psikolog ya, cuma psikologi orang kita tuh sebenarnya bisa ada bantuan gitu dari agama ya, dalam artian kita punya Tuhan loh, kita punya Tuhan yang sayang banget sama kita. Kenapa kita nggak percaya Tuhan kita yang benar-benar sayang, walaupun kita tetap harus ikhtiar. Maksudnya psikolog itu tetap, maksudnya kalau misalnya kita stres banget ya, stres kayak udah nggak ketolong banget, ya tetap aja nggak apa-apa, nggak salah. Jangan, maksudnya jangan yang kayak wah kamu kurang sholat nih, nggak jangan yang kayak gitu juga. Tapi lebih, maksudnya kita punya bantuan yang bisa meringankan gitu loh. Kita kalau bunuh diri tuh jatuhnya kita malah kayak nggak percaya akan kuasa Allah gitu misalnya. Jadi makanya kalau misalnya kita bunuh diri itu, walau alam kita bakal masuk surga atau neraka, atau dosanya bakal diampuni atau enggak, kita nggak tahu sendiri, tuh Allah yang nentuin kan. Cuma maksudnya caranya itu nggak terhormat gitu loh. Iya benar. Kita bisa harusnya lebih baik lagi, lebih tahan lagi, lebih apa ya, lebih memperbaiki diri lagi mungkin. Udah iya, ending sih. Intinya ke situ sih benar. Maksudnya kalau menurut pandangan Anda tuh intinya lebih ke arah kita ditentuin rezeki itu, kita tuh nanti kita yang nentuin kita bakal bahagia atau enggak dengan rezeki itu. Merasa cukup atau enggaknya kan itu salah satu kan. Nah itu kan salah satu sifat manusia sih. Nah tapi menurut gua kenapa kita tetap ngejar rezeki gitu ya, karena memang ada sebagian orang yang optimis atau punya keinginan lebih lah. Tapi menurut gua malah memaksimalkan potensi gitu. Semisal kita punya potensi lebih, mendapatkan lebih, kenapa harus tidak gitu? Dengan catatan, dengan cara yang baik gitu kan, dengan cara yang benar. Itu sih terkait rezeki. Tapi kalau terkait jodoh nih, menurut gua sama juga, sama kayak rezeki. Gitu kan, memaksimalkan juga sebenarnya gitu, walaupun ya tadi yang menentukan itu memang sang pencipta gitu kan. Kita hanya kita hanya berusaha, sedangkan yang memilih nanti sang pencipta. Kayak gitu. Tapi kalau semisal terkait kematian gitu kan, apalagi bunuh diri, kalau menurut gue sih bunuh diri itu suatu hal yang benar-benar nggak terpuji lah gitu kan. Caranya salah. Tapi ngomong-ngomong bunuh diri, ngomong mati, kalian pengen meninggal dalam keadaan apa? Maksudnya kayak kita lagi maksudnya kita dalam keadaan tuh, maksudnya kayak kita lagi beraktivitas apa, atau kayak kita lagi beraktivitas apa? Atau pengen meninggal, di semua pengen meninggal baik sih, dalam keadaan baik sih yang jelas. Ya itu jelas kalau dalam keadaan baik. Kalau dalam beraktivitas apa ya? Mas Baba gimana? Kalau Mas Baba sih kayaknya lebih ke keluarga sudah ikhlas gitu. Jadi kalau misal dalam artian anak sudah besar gitu, sudah sukses gitu kan, istri juga sudah terpenuhi secara semuanya lah gitu kan, istri gitu. Jadi ditinggalkan pun gak ada beban ke kitanya, walaupun nanti kita tidak ada yang tahu ya ketika mati nanti kita bakal ada
kepikiran waktu kita di dunia atau enggak Iya, gitu iya, kan. iya. Tapi lebih ke situ sih. Gimana lu? Udah. Sama sih, sama sih. Gue juga pengen kayak gitu. Soalnya kenapa gue nanya soal mati? Karena mati itu sedikit banyak berhubungan dengan surga tuh. Iya. Tahu nggak kenapa? 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 Karena berhubungan sedikit banyak dengan surga ya, kalau yang saya tahu. Karena orang mati syahid itu sudah pasti surga, ya kan? Itu sudah pasti. Makanya Sandi pikir, iya, Sandi pribadi pengen mati syahid, secara syahid gitu. secara syahid masuk surga gitu kan, langsung itu kan langsung kan ya. Iya. Udah. Iya benar. Dan mati syahid itu kan apa sih, tenggelam termasuk nggak sih? Kayaknya Tenggelam termasuk termasuk katanya. kan ya. Kalau nggak salah tenggelam itu termasuk yang mati syahid kalau nggak salah. Iya. Terus Kerja juga. kerja dalam posisi berarti mencari nafkah untuk keluarga. Iya. Ya. Terus jihad kan. Jihad, kerja Jihad, termasuk jihad sebenarnya. Jihad harus digaris bawahi tapi. Garis bawahi, bukan. Enggak yang jihad yang lu asal jihad gitu. Iya. Kan. Datang ke Palestina. Membunuh diri gitu. Iya. Jihad juga tuh katanya. Iya. Jihad itu kan aktivitasnya, imbalannya mati syahid, meninggal dalam kondisi syahid, masuk surga gitu kan. Iya. Jihad itu Aktivitasnya. Iya, benar. Aktivitas syahid itu kondisi Imbalan. meninggalnya. Iya, kondisi meninggalnya syahid. Iya, benar. syahid. Benar. Imbalan surga. Tapi surga. kalau menurut tadi mati syahid itu bukan ditentukan sama kita sebenarnya. Tetap maksudnya taunya kita syahid atau enggak itu dari Allah. Walaupun kayak yang udah ada yang pasti ya. Apa kayak tadi tenggelam, sebenarnya dia masih nggak tahu, dia belum pernah neliti lebih dalam lagi, belum pernah baca lagi. Cuma kata udah banyak yang jelasin kalau tenggelam itu sebenarnya mati syahid. Cuma pernah kepikiran nggak sih, maksudnya kayak orang nih berbuat salah terus kayak misalkan kita tuh dosa mulu nih, misalkan dosa berat nih di dunia, terus tiba-tiba kita naik kapal, dalam kondisi itu kita lagi maksudnya ingin berbuat maksiat juga misalkan di dalam kapal tuh tidak baik lah. Iya, tidak baik lah. Terus kita tenggelam di kapal tuh, kapal kita terus masa mati syahid gitu. Kayak Titanic lah misalnya contohnya ya, kasarnya kayak di pikiran orang kita kan kayak nggak adil dong. Iya benar, nggak adil. Iya benar. Ya, makanya jadi nggak tahu sih. Dan juga kan ada yang bilang kayak tadi syahid itu nggak semuanya jihad itu syahid gitu. Bahkan sekedar aktivitas kecil yang intinya tuh dalam ada intinya tuh di hati kita gitu. Misalnya kita ingin berbuat baik yang beneran baik, beneran ikhlas, kayak misalkan buat keluarga, buat orang tua, ya buat apapun itu, intinya kita hatinya tuh ikhlas dan tujuannya baik, bisa jadi tuh syahid juga kan, nggak ada yang tahu juga. Kayak yang kemarin hari ini ya, pagi ini ya, apa kemarin? Apa? Si Babe. Oh, Babe Cabita, iya. Kenapa? Di bulan meninggal mas. Hah? Gue nggak tahu benar. Babe Cabita tapi tahu kan? Tahu gue. Iya, baru meninggal. Pagi apa kemarin sih? Kemarin pagi ya? Enggak kemarin pagi, sebelum pagi tadi. Pas lebaran, pas sebelum lebaran, sebelum gue baru tahu. Hamin satu lebaran. Lagi sholat Id, kita kan ngobrol sama Abi depan TV. Beritanya Hamin satunya meninggal, meninggalnya ya. Nah itu posisi kan dia bulan Ramadan tuh kan. Orang-orang yang jangankan meninggal, sakit di akhir bulan Ramadan aja itu pengampunan yang luar biasa kan. Iya. Bisa tahu ya. Dia meninggal, nah itu syahid apa enggak? Allah alam ya. Karena tapi sebagian banyak orang berpendapat pintu neraka kan lagi ditutup nih gitu kan. Ada yang bilang gitu. Mati syahid. Kalau gitu. memang kondisi dia dalam menjalankan ibadah puasa gitu kan. Tapi yang namanya sakit, walaupun dia di rumah sakit kan otomatis nggak puasa dong, diinfus gitu kan segala rupa. Tapi kan niat di hatinya dia lagi sakit, puasa gitu kan. Bisa jadi tuh mati syahid tuh. Ya, katanya puasa aja kan termasuk apa? Bisa jadi kondisi meninggal syahid katanya, nggak tahu sih. Kita dalam beribadah gitu. Iya. Iya, berjuang melawan rasa lapar, melawan nafsu gitu kan. Tapi sakit atau apa sih? Sakit dia. Anemia aplastik. Wah. Emang udah lama kan? Tapi baru tahuin penyakit anemia aplastik itu setelah baru dekat ini. Sebelumnya dia kan DBD Allah. Tadi pagi sempet juga lihat medsos gitu kan, sahabatnya gitu foto di makam sambil meluk makam, tapi nggak kelihatan tulisannya gitu, tapi cuma ada foto Babe Cabita gitu kan. Dikira cuma bercanda,
ternyata beneran gitu kan. Iya sih, Meninggal dia. nggak ada yang tahu sih. Kita dapat surga Firdaus nih. Ya kita doain Harusnya sih sebenarnya dia orang baik juga kan, Orang baik, orang orang iya, baik kok, menghibur banyak orang lagi menghibur banyak gitu orang, kan. membantu juga banyak orang. Bantu banyak orang gitu kan. Ya semoga lah. Tapi Sani punya teman non Islam kan. Ya, Dia pernah waktu itu PAI ya. Ada PAI cuma ya, PAI apa gitu. Pendidikan agama Islam kalau Ada kayak di matkul apa sana apa zaman kuliah ya? kalau dia Apa ada zaman matkul, kuliah deh. kalau dia ada Di matkul gedung semester 1 apa? semester awal-awal masuk. semester Iya, awal. iya. Semester 1 mungkin Terus 2. PAI ngobrol-ngobrol nggak jelas ngomongin soal surga. Dia bilang, gua kalau non Islam ini bisa nggak masuk surga lo? Surga Firdaus kan habis ngobrolin masalah PAI Iya. gitu kan. Iya. Ya yang Sani tahu ya nggak akan bisa bro. Iya, Sedangkan syarat masuk surga aja lo harus mengimani Al-Quran, harus mengimani, dan lo kan harus mengucap syahadat dan lain-lain kan. iya. Tapi dia emang orangnya baik, non Islam yang Iya. yang nggak rewel, yang Paham. ngejudge Islam enggak. Dia Islam yang cukup baik. Non Islam yang cukup baik, cuman dia berharap masuk surga Firdaus. Tapi ada sebagian orang berpendapat kalau yang non itu dibalasnya kan di dunia gitu kan. Iya benar. Ada yang bilang gitu. Jadi sebaik-baiknya orang yang non Islam gitu kan, dibalasnya itu hanya sebatas di dunia gitu, tidak sampai ke akhirat gitu. Tapi kalau yang namanya kalau yang Islam gitu, seburuk-buruknya di dunia, di akhirat ujungnya pasti masuk surga juga gitu. Iya. Kayak gitu, setahu gue sih kayak gitu. Soalnya si teman saya non Islam ini sampai sekarang dia tuh nggak percaya surga dan neraka. Ateis dong. Agnostik apa? Enggak, dia Kristen tapi bukan Kristen yang lurus gitu. Dia emang tipikal pribadi orang aja. Iya. Pribadi orang aja yang baik. Dia nggak percaya surga dan neraka gitu. Yang ibunya karena bocah santai banget tuh, dan dia emang orang cukup kaya sih orang tuanya. Dia nggak terlalu percaya surga dan neraka. Saya bilang apa ya? Anak terlalu berani kayaknya. Dia juga yang ya gue Kristen emang, gue lahir agama Kristen. Jadi tapi ya nggak tipikal yang kayak takut sama Tuhan, takut sama apa misalkan Yesus dan lain-lain. Kayak ya bolos aja bocah selalu. Iya. Sekarang dia nggak percaya surga dan neraka itu ada. Sedangkan apa ya? Dia berharapnya tuh masuk surga. Yang Sandi tahu kalau orang Islam kan ya pasti masuk surga. Semua orang Islam itu pasti masuk surga. Iya. Cuman apa ya? Pembersihan dulu di neraka gitu kan. Iya. Jangka waktu dan lain-lain. Dan dia pengennya enggak. Pengennya tuh surga aja, tapi ditanya, berarti lu percaya surga dan neraka? Enggak, gue nggak percaya nih. Enggak, gimana maksudnya? Jadi nggak percaya. Orang apa ya? Bolos banget, slow banget hidup. Tapi dia nggak percaya surga dan neraka. Tapi maunya kalau mati, gue pengennya masuk surga. Berarti lu percaya dong surga dan neraka? Iya, ada percaya kalau ada. Iya. Kalau pengen ada dong. Gimana? Percayaannya. Atau mungkin dia percaya surga aja gitu, tanpa ada neraka. Bisa jadi. Mungkin apa ya? Itu teman Sandi yang kampus nih. Ada lagi teman Sandi di tongkrong anak motor deh. Dia itu gak percaya kalau dia Katolik. Dari kakek buyutnya emang udah Katolik, orang tuanya Katolik. Dia itu nggak percaya kalau Tuhan itu sejahat itu sama hambanya. Iya. Kan kata dia Tuhan itu maha kasih, maha penyayang dan lain-lain. Dia nggak percaya kalau Tuhan itu jahat. Jahat dalam artian gimana? Jahat dalam artian masukin hamba-hambanya ke neraka. Gitu. Iya. Dia nggak percaya. Dia percaya surga doang. Kalau yang temen gue anak motor ini, dia percaya surga doang, nggak percaya sama neraka. Banyak teman-teman yang aneh-aneh gitu. Tapi emang sebenarnya kalau katanya ajaran Katolik itu emang mereka percayanya itu dosanya itu udah ditanggung sama Tuhannya mereka ya. Gitu. Jadi kayak maksudnya Tuhannya tuh sebaik itu. Jadi kayak makanya kita harus mengagungi Tuhannya juga. Maksudnya bukan kita, maksudnya mereka ya. Mereka jadi mengagungi Tuhannya juga dalam artian terima kasihnya mereka lah, palingnya ditunjukkan. Iya, pernah dengar tuh. Iya emang. Tapi itu Katolik atau Protestan? Protestan, aduh kurang paham deh. Protestan deh kalau nggak salah. Protestan ya. Tapi sensitif nggak sih sebenarnya bahas kayak gini? Apa disclaimer aja. Oh iya. Kita kan kurang paham. Pendapat kita. Karena setahu gue ya. Kalau setahu gue ya Katolik, nggak tahu nih takut salah juga kan. Kita karena
kurang begitu paham perbedaan Katolik sama Protestan. Jadi banyak tafsir kita lah gitu kan. Kalau menurut gue sih malah si Katolik ini ya Tuhannya itu Allah. Iya. Ya. Gitu. Jadi yang digambarkan di Protestan itu Tuhannya, bagi mereka itu utusan sebenarnya. Berarti Gitu. mirip ya. Utusan gitu. Jadi setahu gue gitu. Jadi yang malah yang Protestan baru menganggap kalau kita tuh Nabi Isa ya, itu Allah mereka gitu, Tuhan mereka tuh Nabi Isa gitu. Dan nggak tahu ini fakta atau bukan, tapi fun fact yang gue tahu, Kristen itu awal sebutan Kristen itu tuh ejekan sebenarnya. Agama awalnya banget ya. Ini pendapat pribadi ya. Ini bahaya banget sih. Ini bahaya, gue tuh ini bahaya. Aduh. Mohon maaf sebelumnya, bukan maksud ngejek atau apa. Dari dingin jadi panas. Tapi yang gue tahu itu, yang terlepas benar atau salah ya, yang katanya sih yang benarnya itu awalnya Katolik dulu nih. Oke. Katolik, terus Kristen itu dari Kristus, ejekan dari pengikutnya Nabi Isa. Mereka tuh dulu dikatain Kristus sampai sekarang jadi Kristen. Apa sih Kristus artinya? Lu tahu? Kristus tuh Nggak tahu. Ada itu ada artinya. Cuman gue lupa, bukan arti singkatan ya, tapi ada arti zaman dulu gitu tuh. Nah, karena pengikutnya ini merasa ya gue nggak apa-apa, gue emang pengikutnya Kristus gitu. Oh, Yesus Kristus kan? Ya nggak sih? Namanya bukan? Iya kayaknya. Christ, kalau mereka nyebutnya Kristus ya. Christ doang. Christ. Nah itu tuh Yesus awalnya Christ. Ya Jesus Christ gitu. Jesus Christ. itu kayak film mas. Itu lebih ke film. Gak Jesus tahu. Christ. Tapi emang gitu kan mereka nyebutnya. Sejarahnya sih katanya dulu gitu, sejarah ya, bukan berarti merendahkan, tapi sejarahnya katanya dulu gitu. Itu tuh ejekan sampai akhirnya mereka kelompok mereka mengaku ya memang saya pengikut Kristus. Terus akhirnya lama-lama jadi ajaran Kristen. Kayak Kristen Protestan. Kalau nggak salah kayak gitu dulu banget. Tapi Kristen Protestan awal juga karena protes. Beneran protes. Itu tadi tahun dari teman Ade. Teman Ade Protestan dulu, semua dulu soalnya. Protestan. Oh gitu. Iya, ada banyak teman Protestan, Kristen di apa sekolah. Apa namanya tuh, Dek? Gak protes terus ada apa sih? Anut ajaran baru gitu. Kan sama kitabnya sama kan? Maksudnya tuh kayak istilahnya kalau di kita mungkin perjanjian sih atau apa sih, lupa. Kayak Taurat sama Injil. Hah? Taurat sama Bible. Sama beda sih. Beda. Bible tuh sama Injil. Sama lah berarti. Berarti sama Taurat. Taurat beda. Iya, Taurat tuh kalau nggak salah Katolik, kalau nggak salah. Nggak tahu deh. Nyebutnya mereka Taurat. Beda berarti. Kalau salah, mohon maaf. Ya, kalau nggak salah ya. Dan emang itu. Jadi kalau mungkin ya nangkepnya kalau di kita mungkin jatuhnya kayak antara Kristen ya, antara Kristen Protestan dan Kristen, ada Kristen lain nggak tahu. Itu ada kan? Dan itu tuh mungkin kalau di kita jatuhnya mungkin kayak Syiah gitu nggak sih? Dan saya tahu juga Kristen itu lebih kompleks cabang-cabangnya ya. Iya, lebih kompleks kayaknya cabang-cabangnya. Kalau Islam sebenarnya utamanya satu kan, Islam. Cuman kan kadang ada yang kayak kalau Islam kan mungkin Syiah, terus ada yang nggak percaya Nabi Muhammad gitu. Kan. Tapi kalau Kristen itu katanya lebih kompleks lagi. Lebih kompleks lagi. Lebih banyak lagi. Lebih repot lagi. Terus ya, benar. Advent itu Kristen ya? Apa sih? Advent pernah dengar nggak sih? Pernah. Nggak tahu. Ada Katolik, Protestan, ada juga Advent. Advent atau apa gitu? Kayaknya jarang banget. Kedenger gitu ya. Tapi di Bandung ada universitasnya loh, ada rumah sakitnya. Di mana? Di Bandung. Ada perumahannya juga. Mengelompok mereka ya. Iya, berarti. Iya, mengelompok gitu. Ada tuh. Tetapi masih penasaran nih. Balik lagi ke belakang sedikit. Yang tadi masalah rokok. Oke. Jadi ngerokok nggak ngerokok mati tetap mati, gimana sih? Biasa ngerokok mati nggak ngerokok mati gitu. Nah itu sebenarnya kalau menurut gua iya itu benar sih. Benar gitu kan, emang kalau diambil langsung benar. Tapi jalan alasan iya. Jadi apalagi takabur jatuhnya kalau gitu maksudnya. Betul. Takabur. Gua nggak ngerokok, lu nggak ngerokok, gua ngerokok, sama-sama mati. Iya. Jadi seakan-akan takabur kalau dia tuh lebih akan sehat terus dibanding yang ngerokok. Betul. Tadinya kan kita kabur. Tapi Bu, dalam artian bukan gimana ya?
memang secara penelitian rokok itu sangat buruk gitu kan. Tapi bukan berarti harus ditinggalkan juga kan. Ada sebagian orang yang sudah ketergantungan, tapi ya dia dapat nilai baik gitu dari mereka merokok gitu. Salah satunya mungkin dapat inspirasi gitu kan, atau dapat hal-hal positif gitu pemikiran mereka gitu kan. Tapi tetap ya gimana pun lebih banyak mudorotnya. Iya sih, benar. Mudaratnya lebih banyak gitu kan, walaupun memang sebagian ada positifnya juga gitu kan. Mungkin ada beberapa sisi positifnya, cuma Iya, kalau dibandingin kita nggak tahu ya. Itu juga lebih ke arah bukan dari rokoknya sebenarnya, dari orangnya. Kayak masalahnya yang rokok ini biasanya tuh yang kayak gitu tuh jadiin contoh gitu loh. Ini orang kayak orang Indonesia kan masih banyak kesalahan dalam berpikir ya. iya. Maksudnya kayak misalkan contoh simpelnya ya, kiai nih, kiai ngerokok. Berarti boleh ngerokok orang Nah, Islam. itu kan sampai itu sekarang kenapa tuh? kan, sampai sekarang makanya rokok itu nggak tahu nih Sebenarnya udah jelas, hukumnya Mas. apa. Udah jelas di Islam di Indonesia ya. At Apa least di Indonesia sama Malaysia itu haram. enggak Haram. MUI soalnya. Dalam Al-Quran pun disebut hal-hal yang merusak. Heeh. diri dan itu haram. Iya. Ya, tapi kan Islam Nusantara, atau kita kan dominan Islam Nusantara mungkin ya gitu kan. Nggak ada tuh yang MUI udah ngeluarin fatwanya Udah kan? lama. Udah lama MUI, kan? MUI haram bilangnya. Itu Malaysia nggak tahu juga. tuh. Tapi kalau haram kayak gitu kan tidak diperjualbelikan dengan bebas sebenarnya gitu. Nah, itu Misalnya negara kita bukan negara Islam. Oh, jadi Gitu. masih bisa Dan ya. pasti banyak yang protes juga. Tapi kalau di luar negeri bukannya harus nunjukin apa ya? KTP. Kalau kita di sini KTP gitu. Ya, ID. Buat beli rokok. ID harus nunjukin iya, ID. Iya. Di luar negeri tuh Hah. ID. Rokok, kalau nggak salah rokok, bir, pokoknya minuman gitu. Iya, Itu wajib. harus nunjukin ID gitu. Kan mereka legal tuh. Yang barusan kau bilang tuh seru tuh. Kiai ngerokok. Wah, karena tuh Iya, tapi emang yang aneh tuh nggak cuma itu doang. Ada pernah nggak? Ini bukan berarti menyebut ini salah ya. iya. Cuman kebanyakan di Indonesia jadi salah kaprah. Pernah dengar nggak? Apa misalkan? Apa ya? Contoh paling simpel. Anaknya mau ujian. Anaknya mau ujian. Anaknya mau ujian. Belajar enggak, datang ke kiai. Minta doa doang. Itu Doainnya anak saya mau masuk ini. Tapi si anaknya nggak belajar nih. Iya sih, kesalahan berpikir Walaupun lagi. minta ke kiai itu doa, ya bagus. Maksudnya minta doa tuh bagus loh. Bagus minta doa ke semua orang. Bukan ke kiai doang ya. Iya. ke orang tua, tapi yang paling tua, ujung. paling benar. Tapi yang jadi permasalahan kadang di Indonesia ya mungkin apa ya, literasi atau pendidikannya kurang, mungkin malah lebih condong ke arah sananya nih, bukan lebih ke arah dua arah ini. Seharusnya kan si anak difokuskan belajar, orang tua support, baru sambil minta doa. Iya kan. Dengan minta doanya bagus. Dari Islam pun kan maksudnya ada ikhtiar, tawakal kan. Niat, ikhtiar, tawakal. Dan kalau misalkan entah kenapa kadang masih lihat di Instagram itu komen ya. Walaupun mereka udah dibilang, misalkan kita ngomong kayak gini, mereka pun masih ada aja yang ngebantah gitu. Maksudnya nggak tahu, kasihan gitu kesalahan berpikirnya. Jadi kayak ya kan lu mungkin kurang dalam belajar agamanya, dibilang gitu. Gitu itu kadang yang kayak bikin ada kesel gitu. Cuma dalam lebih dalam lagi ada rasa kasihan karena mereka mungkin nggak dapat akses pendidikan yang gimana atau gimana, kan kita nggak tahu. Karena rata-rata di daerah, terutama di daerah ya. Iya. Itu tuh kental banget kayak gitu. Bener. Apalagi bukan ke kiai, malah larinya ke dukun biasanya. Itu yang lebih parah lagi tuh biasanya. Kalau ke dukun. Larinya ke dukun. Kalau ke kiai mungkin ada nggak salahnya gitu kan? Nggak salah sebenarnya. Kalau ke dukun itu, itu salah banget. Gitu kan. Sebenarnya kalau ke kiai itu yang salahnya tuh kalau kita udahlah ke kiai aja bakal bisa ini itu, kayak kita udah percaya justru sama si kiai bukan sama Allah gitu kan. Itu yang salah. Itu sama halnya kayak orang banyak di Indonesia, mohon maaf bukan berarti menyerang ya, atau banyak banget orang yang datang ke kuburan minta sesuatu. Pasti itu pernah dengar. Itu salah itu. Datang ke kuburan, misalkan saya ngeri lagi ngomong kayak gini. Tapi ini malam Jumat. Ya, tapi ini malam Jumat. Malam Jumat setan.
Hah? Malam Jumat enggak kamu? Ya nggak apa-apa sih ya. Ya, banyak orang datang ke kuburan kiai ini, kiai itu atau Oh, sunan ini, sunan itu kiai, iya bukan ya. mendoakan, malah meminta. Meminta, Kalau ya. meminta berarti kan lu menuhankan si yang diminta ini. Ya kan? Berharap gitu. Berharap Kalau berdoa, dulu dibantu. Rasulullah sebelum perang juga dia berdoa, ziarah juga. Berdoa ziarah. Ziarah itu ya apa ya, mungkin baik karena Rasulullah juga dulu Mendoakan dong. iya, bukan untuk meminta. Yang kebanyakan sekarang itu jadi meminta. Benar. Apalagi emak-emak di daerah, walaupun ini pahit tapi fakta. Iya, dan masih banyak juga yang ngebantah sebenarnya, maksudnya nggak setuju gitu. Saya terutama nggak ngelarang ziarah itu bagus, apalagi ke orang tua kita sendiri. Untuk mendoakan mereka yang di alam sana. Tapi bukan untuk meminta, yang saya tahu. Itu menggambarkan kalau pendidikan di negara kita masih minim gak sih sebenarnya ya, mirisnya ke situ kan. Masih minim sebenarnya ya. Miris banget gitu ngelihat banyak orang yang beranggapan hal-hal seperti itu tuh masuk akal gitu, padahal benar ya nggak masuk akal gitu kan. Entah gimana ya ngejelasin. Masuk ke musyrik loh. Musyrik jatuhnya, justru dosa yang katanya nggak diampuni kan. Iya, itu udah ngeri banget bro. Bahaya itu justru. Itu sudah menuhankan yang selain Allah kan berarti. Tapi kan kalau kayak dalam artian Islam juga membolehkan kalau semisal wawasan kita memang tidak sampai sana gitu kan. Tidak tahu maksudnya. Iya, lebih ke tidak tahu. Tidak tahu. Nggak tahu. Secara tidak tahu gitu kan. Iya, itu kan diampuni gitu kan. Kan kita nggak tahu. Tapi yang salah, yang bikin tidak diampuninya kalau kita tidak mencari tahu. Ya. Nah, itu dia. Dalam artian semisal ya yang tadi dibilang ziarah kubur gitu kan, kita meminta bukan mendoakan. Seharusnya kan dari si orangnya ini mencari tahu dulu gitu, seenggaknya jangan ke yang jauh-jauh ke ustadz lah gitu kan. Kalau semisal sulit akses untuk nanya ke ustadz gitu, mungkin ke orang yang dia kenal terus yang agamanya kuat gitu, itu kan lebih gampang juga sih gitu. Benar kan? Sih. Ya, makanya sebenarnya ya. Tapi masalah orang-orang yang kayak gitu biasanya kenapa mereka nggak mencari ya, mungkin sekelilingnya gitu juga. Tahu, tapi biasanya sulit. Karena dia sudah meyakini itu. Iya, dan iya kayak gitu. Iya tadi mau bilang gitu tuh. Makan tuh pakai sendok mas, enggak. Makan tuh pakai tangan gini bisa. Iya. Dan lu emang lakuin menurut lu bisa. Jadi cukup sulit kayak gitu biasanya. Tapi itu malah lebih menggambarkan masyarakat Indonesia nggak sih? Dalam artian maaf bilang bukan dalam artian, bahkan sekarang kan ramai banget tuh viral gitu kan, banyak yang emosinya gampang meledak gitu, dikasih tahu nggak nerima walaupun banyak dia salah gitu kan, walaupun secara pendidikan dia tinggi gitu, dia punya jabatan yang tinggi, dia pendidikan tinggi gitu kan. Tapi menurut gue kok kayaknya di Indonesia sebagian besar emang orangnya seperti itu nggak sih? Iya, itu fakta sebenarnya. Itu fakta sebenarnya. Negara kita memang SDM-nya tuh pendidikannya cukup parah. Dari data ya, dari data juga emang belakangan ini dari beberapa 3 tahun ini itu skor literasinya aja tuh menurun. Belum naik lagi. Ya nurun, kalau enggak stabil. Itu makanya kadang menurun sih. Iya, kalau dari data apa namanya lupa. Dan di luar data sendiri percaya menurun. Iya, luar data juga, dan secara data juga IQ Indonesia kan berapa, 78 ya, 79. Oh iya. Kita posisi berapa? Aduh, lupa kalau posisi berapa, itu parah sih. Iya, 78. Sebenarnya walaupun IQ tidak menentukan kecerdasan seseorang gitu kan. Cuma maksudnya itu kan biasanya tolak ukur standar. Tolak ukur standar ya, maksudnya kalau kita lihat secara langsung di lapangan aja kan masih banyak yang kayak gitu. Iya, kelihatan banget sih. Ya mau kita kemana gitu kan, secara tidak sengaja kita lihat pasti gitu. Kasian sih sejujurnya. Makanya kadang kepikiran juga apa sistem pendidikan yang paling cocok di Indonesia. Sebenarnya nggak tahu juga sih, cuma memang itu sulit banget mau ngeblame dalam jangka waktu 10 tahun waktu itu. Iya, cukup berat ngerubah itu. Mau ngeblame, misalkan ngeblame siapa nih, kementerian atau pemerintahannya, kita juga belum tentu tahu bagaimana solusinya. Iya. Karena kita beneran susah itu ngurusin banyak orang. Belum lagi sekarang mungkin aksesnya sih, kayaknya akses ke
pendidikannya yang ke pendidikannya itu mungkin masih banyak yang susah, mungkin apalagi kena itu tuh biaya. dengar pramuka mau tidak diwajibkan gitu kan, itu salah satu penurunan gak sih gitu kan. Itu di saat tadi benar krisis terkait sebagian besar mungkin ada yang biaya gitu kan, Iya. akses menuju tempatnya kayak gitu kan yang belum memadai gitu. Tapi apa ya, di sisi lain sebenarnya kita harus kita harus mengambil sikap yang kayak gimana gitu kan dengan Apalagi lingkungan pemerintahnya nggak kita. ngasih apa ya, solusi pengganti. Nah, iya itu tuh. ada baru ngomong itu tadi, Kalau misal misalkan oke nih pramuka nggak boleh, tapi gue kasih yang bukan ini nggak nih boleh sih, mendingan. nggak wajib. Nggak Gak wajib, diwajibkan, dulu kan wajib iya tuh kan, nih gitu kan. gue kasih solusi yang mendingan nih. Nah, iya, jadi kalau menurut Adi sendiri ya, pramuka nggak diwajibin itu oke-oke aja, tapi harus ada kayak yang ngebentuk karakter gitu loh, yang ngebentuk karakter orang kan, yang ngebentuk karakter bisa jadi dari luar kayak misalkan organisasi bla 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 itu kan ngebentuk karakter juga, cuma kan nggak semua orang bakal ikut organisasi gitu-gitu kan, Iya. yang ngebentuk kayak gimana kita menghadapi masalah, atau kalau pramuka kan lebih kayak misalkan apa yang ke luar gitu ya, ke alam gitu Iya, mungkin iya. ya, itu juga perlu juga sih, tapi bukan karena nggak tahu ya, bisa jadi pramuka-pramuka juga eh, ada ya mungkin yang lebih banyak bahasanya apa kekurangannya, nggak tahu, tapi bisa jadi juga kalau lebih harusnya ya, ini pendapat ya, Iya, opini iya. opini Sama-sama. opini pribadi, itu lebih ke arah pramuka tuh mungkin tetap diwajibin, cuma lebih dikedepankan, maksudnya lebih jangan di pramuka, soalnya ada dulu SMP pramuka tuh wajib, cuma pramuka itu setiap ada penilaian akreditasi sekolah. Oh, Nah itu kan aneh kan, formalitas. Iya, Jadi itu formalitas. nggak ngebentuk apa-apa, cuma karena mungkin sekolah Islam jadi yang ngebentuknya karakter Islami gitu. Iya, Jadi benar-benar. kayak gitu. Apa ya tadi ya? Jadi lebih harusnya ngebentuk karakternya itu jangan lebih dikedepankan, lebih difokuskan nih, maksudnya pendidikan karakter itu penting loh, jangan jangan ditinggalin juga gitu, jangan yang nggak diwajibkan juga. Pramuka zaman diwajibkan aja kita sering banyak lihat kasus kayak apa anak SMP tawuran ngebacok A habis ngebacok B. Itu Iya. Itu kan kayak pendidikan mental dan perilakunya masih kurang banget kurang, kan. jadi harus lebih. Ya kan itu memuncak banget loh zaman terutama 2 tahun kebelakangan ini kayaknya deh, entah yang terakhir yang viral banget yang di Bogor dibacok di dia mau putar balik tuh kalau nggak salah terus meninggal kan, kayak gitu banyak, apalagi nggak Iya, diwajibkan kan. Mental anak-anak SMP atau SMA yang lagi naik-naiknya Iya. ini nggak terakomodir dengan baik gitu. Makin caur semuanya bro. Jadi iya sih, kalau opini pribadi mungkin lebih dikedepankan sih, lebih dibenerin gitu, misalkan pramuka nggak diadain mungkin karena lebih banyak mudarat atau lebih gimana, lebih kurang nih, mana kena senioritas nih misal nih. Iya, iya. Nah terus tapi makanya harusnya lebih fokus ke situ, dibenerin, atau mungkin kalau mau diubah sedikit ya nggak apa-apa lah, asalkan tujuannya baik gitu. Iya, benar. Asalkan tujuannya baik. Itu kan salah satu apa ya, kemunduran ya bahasanya. Kemunduran mungkin ya. Kemunduran negara kita nih. Kalau kemajuan, kemajuan apa nih menurut Dek? Kemajuan yang ada di negara kita? Tujuan menurut gua Ada nggak? Ayo. ada nggak mungkin nggak ada. Kalau Gua secara Kalau mikir nih, dibilang nggak ada apa itu tuh? jatuhnya lebih ke munafik. iya, Nggak kalau mungkin sebuah negara nggak ada ada kemajuan sedikit pun. Iya, ada sih, ada pasti ada, tapi impact yang bener-bener pengaruh di global gitu. Kalau global Iyalah, kita cangkupannya global. Ada nggak menurut lo? berat nih. global susah nih kalau Susah kalau globalnya. Kita nggak tahu soalnya. Tapi kalau nggak salah, Kan harusnya kalaupun itu ada, dia viral dong. maksudnya Iya maksud sih. Mas Baba tuh lebih kayak ke arah prestasi Indonesia Iya, di prestasi global di dunia. gitu. Tapi kalau global Global. banyak sebenarnya kayak Apa tuh? hal yang paling gampang yang dicari kayak prestasi medali-medali atlet. Iya boleh. Cuman yang gue tangkap tadi lebih ke prestasi negara kita kayak pendapatan per kapita atau Nah iya, dia itu ini semua negara, aja, semua gitu. aja. Kalau per kapita kayaknya enggak, mungkin naik cuman nggak sesuai target kali kalau ya. nggak salah tuh mulai meningkat
mulai meningkat. Perekonomian Indonesia tuh perlahan-lahan dari COVID itu perlahan meningkat, dan juga kalau nggak salah indeks kemiskinannya memang menurun. Cuma kita nggak tahu, kan kita ngeliat data tuh gampang memanipulasi orang dengan data tuh sebenarnya gampang. Balik sama fakta lapangan ya. Bukan ke arah situ, tapi lebih ke arah kita manipulasi orang. Jadi kelihatannya tuh lebih kelihatannya, oh ini bagus nih. Pada kalau orang awam melihat nih, oh ini bagus nih. Sebenarnya kalau kita anak data atau anak statistik gitu, kelihatannya oh ini sebenarnya ada sesuatu nih di balik ini. Sedikit gitu. Menjelaskan ya. Ini nih yang bikin banyak orang salah persepsi ya gitu kan. Kadang di berita tuh semisal dulu deh, gini. Kenaikan perekonomian Indonesia 20% gitu kan. Nah, itu gitu. Padahal aktualnya sebelumnya itu 14,0. Nah, 10,0 gitu kan. Terus di tahun berikutnya itu 10,2. Jadi yang 0,2 itu dari 10. Iya, benar. Gitu. Jadi itu sebenarnya 20%-nya. Iya, 20%-nya dari 10, bukan naik 20%. Jadi dari 10 ke 20 bukan, tapi 10 ke 10,2. Itu banyak juga tuh. Iya. Orang-orang yang wah gila nih, keren nih. Itu bahkan sampai dibuatin buku loh. Ada bukunya kalau mau nyari How to Lie with Statistics. Nah, itu ada bukunya. Tapi saking banyaknya kebohongan di statistik. Karena mungkin orang statistik lihat ini orang bohong nih. Mungkin kayak gitu kali ya, nggak tahu. Salah persepsi sebenarnya. Bohong nggak sih, lebih ke, bukan bohong, lebih ke yang bacanya. Enggak. Iya, bukan bohong, tapi lebih ke bacanya. Yang awam iya. Baca, akan menganggap itu 20% dari sebelumnya. Seakan-akan itu bohong. Nggak salah, sebenarnya nggak salah. Apa ya? Permainan pembacaannya yang orang awam nggak bisa dikasih ke apalagi media sekarang gitu kan, melebih-lebihkan, media juga itu gitu kan. Ya, kalau disuruh tanya itu salah, itu kan sebenarnya nggak salah, datanya begini loh. Oh berarti cara bacanya yang nggak semua orang bisa. Itu kasihan. Itu dimanfaatkan negara untuk menunjukkan seakan-akan negara itu lagi pesat banget gitu kan. Dan itu kadang suka dipakai kayak dari dulu, entah debat capres, bukan tahun ini ya, tapi kayak dari dulu tuh ada kayak gitu. Tapi yang nggak mereka sadari ya, atau mungkin sebagian data tidak digambarkan di judul gitu kan. Masih yang tadi nih 10,2 kenaikannya dari 10 gitu kan. Nah, tidak menggambarkan seharusnya kita bisa sampai berapa sih gitu. Bisa jadi kita 10,2 padahal kita bisa di 10,4 gitu loh. Itu yang si pembuat opini itu tidak tampilkan gitu. Jadi 10,2 itu seakan-akan kemajuan plus, padahal itu bisa jadi kemunduran loh. Jangan salah paham, karena kita bisa mencapai 10,4 gitu kalau melihat secara ke belakang gitu kan. Harusnya banyak sih sebenarnya hal-hal statistik yang dimainkan oleh oknum, media, bukan oknum ya, atau apa ya, oknum sih jatuhnya. Kalau kayak gitu jatuhnya dosa jariah nggak? Bisa jadi. Enggak lah. Bukan dosa jariah kalau misalkan medianya secara sengaja. Gimana ya jelasinnya ya? Ya itu kan ya bebas orang berpendapat apa sih gitu kan. Tapi kan biasanya pemimpin negara pasti ngomong kita ini naik loh. Iya naik sih naik, tapi kan pemimpin negara belum tentu lo bisa membaca data itu. Betul. Kemungkinan orang statistik yang paham. Iya. Ya kan dia kan hanya menerima ini lagi naik loh Pak. Iya. Dengan bangga kan dia wajar dong bangga. Bangga. Lagi naik ini naik kan. Bisa jadi dosa jariah nggak? Nggak tahu ya. Susah sih. Tapi konyolnya itu ketika kita bangga dengan kenaikan segitu, tapi seharusnya kita bisa dapat lebih. Itu kan konyol nggak sih gitu kan? Aneh nggak sih gitu kan? Terus orang lain pada wih gila keren nih. Gitu kan. Ini kita gini loh sama beliau nih gini. Nah itu makanya balik lagi nih ke tadi, ada nggak sih gitu yang bisa kita banggakan keluar gitu prestasi? Gue pribadi aja susah jawabnya. Kalau global kayaknya mungkin ada, cuman gue nggak tahu. Mungkin ada sih. Mungkin ada. Tapi kalaupun ada kan seharusnya sudah di media sosial nih pasti dong viral. Apalagi warga Indonesia nih dikit-dikit kamera. Kalau misal ada orang kesusahan nih, kamera dulu, bukan ngebantuin dulu kan. Orang jatuh gitu. Orang jatuh nih. Pak hati-hati Pak.
hati-hati jatuh, Awas padahal jatuh. udah jatuh Iya. gitu kan. Itu orang Indonesia tuh. Bukan menjustifikasi ya, tapi menurut gue sih generalnya orang Indonesia walaupun tidak semua gitu kan, adalah seperti itu gitu. Kayak sekarang pernah nggak sih kita mikirin tuh kayak di konser-konser kan, dulu setahu gue di konser-konser nggak terlalu yang kamera tuh di atas. Zaman gue dulu nggak ada HP, masih jarang lah gitu kan. Oh ya. Sekarang kan HP gampang, konser tuh ngelihat kamera orang karena ketutupan nggak sih gitu Ketutupan, kan, ya. Ngeliatnya sih nggak gitu. dokumentasi. Ya. Iya, padahal pernah nggak berpikiran ternyata kamera HP, secanggih-canggihnya kamera HP dengan mata kita itu masih jauh Jauh kualitasnya, banget. ya kan? Berapa Bahkan megapiksel gitu ya? iya, Kita Kalau pada fotonya kata kasarnya ya. 500 ya. Itu kan kayak bahkan sekelas kecanggihan zaman sekarang pun nggak masuk akal gitu untuk mencapai mata kita gitu. Iya. Ditambah internal memori yang ada di kepala kita tuh Iya. benar-benar luas gitu kan. Biasanya sih kalau kata orang mau mengabadikan momennya. Bukan flexing. Apa sih flexing ya Nah, bahasanya? sebenarnya tuh kayak kalau mengabadikan momen Flexing. enggak deh, lebih karena flexing ya. Iya. Oh ini gue nonton ini loh. Momen kan bisa dalam pikiran gak sih? sifat alami manusia tuh. Benar Iya sih, benar iya sih. Iya sih, benar sih. Sifat Walaupun alami manusia kayaknya. dilakukan secara sadar atau tidak. Tidak sadar, kadang-kadang tidak sadar. Biasanya gitu. Kadang pun kita sendiri sering melakukan. Iya, bener lagi. Kadang nih ya, ada yang merasa nih abis ngomong sama orang, bla 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 bla. Terus dan nih diam. Waduh, gue flexing lagi tadi. Kayak gitu, suka kayak gitu. Waduh, mau minta maaf tapi gimana gitu. Kan aneh. Tapi sebenarnya flexing boleh gak sih? Sombong ya? Gini, bentar. Gimana flexing, iya ada posisi baik atau posisi buruk. Dalam artian posisi baik, kita mencari jati diri gitu kan perlu apa ya? Iya iya. Ada yang kita beritahukan ke orang lain keunggulan kita kayak gitu kan. Dengan tujuan ini karena gue udah berhasil gitu. Iya, bisa jadi itu, atau mungkin pengen diakui untuk orang tertentu gitu. Gimana? Atau itu nggak masuk flexing? Kalau flexing, kalau simple ya, kayak misalkan kita susah-susah nih ngebangun, misalkan kita ngebentuk badan kita kan tuh, misalnya ya, contoh simple ya, kita kan ada usaha kerja payah di balik itu kan. Iya, nge-gym ya. Terus nge-gym, terus orang nge-gym biasanya ya orang kan nge-flexing gitu, nunjukin otot. Iya, kan flexing juga tuh. Hasil kerja jerih payah kita juga kalau ditanya sebenarnya. dosa atau enggak, menurut Andi pribadi, flexing itu akan dosa kalau ditujukan ke orang atau ke sesuatu yang tidak semestinya. Benar, iya benar, ya setuju. Kita kerja keras nih, kita capek-capek, terus kita beli Mercy, terus kita nongkrong sama anak-anak, misalkan Mercy juga, Mercy gue nih udah pakai itu, ke orang yang sama-sama punya Mercy nih. Menurut gua itu nggak flashing yang berdosa. Kalau mengucap kata dosa ya misalkan. Tapi kalau kita pakai Mercy dengan tujuan kita lewat daerah mungkin yang belum punya mobil atau apa, tujuan dalam hati, mobil gua keren loh, mungkin itu akan dosa. Iya sih. Tapi kalau kayak yang kamu bilang tadi, dengan usaha kamu nge-gym badan jadi, terus kamu ngaca atau foto, mungkin kayaknya enggak, itu kan usaha dan kayak semua orang bisa meraih itu nggak sih? Semua orang bisa meraih, walaupun ya makanya dosanya itu kalau flexingnya ditujukan ke orang yang tidak tepat atau ke orang yang mungkin ada unsur ria berarti. Unsur ria. Ya, walaupun kalau pamer otot ke orang disabilitas juga tetap salah sih. Wah, parah banget sih. Sedikit salah. Tadi sadar lagi. Salah banget. Mau ketawa tapi kok aduh, enak ketawanya ya. Gimana ya? Jadi iya sih benar, kalau ada unsur kita pengen pamer, iya sih sebenarnya lebih ke niat kita. Niatnya. Kalau kamu beli, kamu kerja capek-capek, terus dapet nih HP ini, terus kamu bangga dengan HP kamu, itu nggak flexing, itu jatuhnya lebih kerasa syukur kan. Iya. Kerja capek-capek, gue nabung begini, akhirnya kebeli juga nih yang gue pengen. Banggain. Ya kan? Terus misalkan kamu taruh HP-nya atau apa dengan tidak ada niatan untuk flexing atau sombong, nggak akan dosa sebenarnya. Iya benar sih. Ya. Intinya niat kita sih, lebih ke niat kita kayaknya. Iya harusnya sih kayak gitu ya. Nggak merasa lebih unggul. Jangan sampai lah.
Tapi kalau tadi Mas Baba bilang apa namanya, kan kita prestasi yang kita banggain ke luar negeri. Tadi lebih mikir kayak apa sih yang Indonesia ada nggak sih kemajuan, tapi tuh yang kita rasain tuh ke diri kita sendiri gitu. Maksudnya, oh karena Indonesia udah kayak gini, gue jadi lebih gampang nih, atau gue jadi merasa lebih enak atau gimana. Ada nggak sih kalau pendapat orang udah kerja deh, paling nggak Mas Baba Mas Andi gitu. Karena kalau udah kerja lebih banyak mudarat. Contohnya pajak kemarin, omnibus Ya benar terus sih. TK Cina. Jadi susah kan menyebutin. Iya ya. Iya juga. Saya berpikir berusaha mencari nih. Kayaknya ada deh, bisa Ada kasih kayaknya. tahu. Yang dibanggain ya untuk saat ini ya. Heeh. Kayak kita tuh penyalur nikel terbesar di dunia. Oh, Produksi terbesar di dunia. Sebagai nikel orang tambang terbesar nih. di dunia. Hmm. Sorry, produksi atau cadangan ya. Tapi yang paling Oh, ada satu lagi. yang paling gua tahu cadangan kita memang number one gitu kan di dunia untuk nikel. Itu sih salah satu yang bisa dibanggakan. Itu baru nemu itu sih. Ke global tuh ya. Sama terakhir yang saya baca, Jokowi bilang Freeport itu dulu kan kalau nggak salah cuma 5% ya dari zaman Soeharto, dari tahun 45 sampai berapa? Sekarang 50% gitu. Sekarang 50% katanya kan. Terus katanya nanti kita naikkan lagi ke 80%. Itu sudah cukup besar, walaupun gua nggak tahu itu fakta atau bukan ya. Nah, ini gua takut ya. Gua nggak tahu juga tapi ya. Ini kayak permainan statistik gitu Data loh. lagi. Bisa jadi permainan statistik. Karena nggak masuk akal. Yang ngurusin saham kayak gitu tuh bukan hal sepele kali. Butuh proses panjang dan rumit gitu, apalagi terkait kepemilikan loh ya. Gitu. Jadi 50% ini kepemilikan apa nih? Kepemilikan tanah kah atau kepemilikan si PT Freeport-nya? Kayak gitu, karena saham sih kayaknya. Nah, kan Kalau PT Freeport kayaknya saham dalam artian kayak gimana nih? Bisa jadi orang luar negeri gitu kan menitipkan ke orang Indonesia gitu, atau titip nama aja kayak gitu, atas nama aja. Pengelolaan tetap lari ke sana. Bukan sumber apa ujungnya uang itu nanti ke mereka juga gitu kan, kepemilikan uangnya. Gak ada yang tahu ya. Jadi nggak ada yang tahu. Itu tuh yang paling, karena pemerintah pun tidak ada apa ya namanya penjelasan yang lebih detail, cuman 50% terus itu kan kayaknya nggak segampang ya, itu deh. Semoga aja benar ada baiknya lah ya, semoga. Karena seharusnya kalau itu sampai 80% itu dampaknya gede banget sebenarnya. Gede banget. Tapi dari naik dari berapa, 15 atau 5 ke 50 dampaknya apa? Iya benar juga. Apa yang terasa ya? Itu iya pasti segala sesuatu yang viral kita juga tahu dong seharusnya kan. Apalagi terkait Freeport itu kan sangat-sangat viral. Tapi yang nggak kita sadari ya itu impact-nya itu apa gitu kan. Apalagi nanti 80%. Oke, kalau ada impact-nya, ada pengaruhnya. Kalau nggak ada, iya, bisa jadi permainan lagi. Kalau pengaruh cuma buat orang-orang Freeport-nya, nggak ada yang tahu juga. Gitu, nggak ada yang tahu kita kan. Hal-hal kayak gitu. Jadi takut kita ya malah sama sama data ya, sama pemerintah juga ya. Iya, data tuh benar-benar. Jadi sedikit ngejelasin data gitu kan. Sebenarnya data itu kalau diperumpamakan nih kayak air bening. Misal kita masukin ke gelas, bentuknya bakal gelas, ya kan? Misal kita masukin ember, bentuknya menyerupai ember, gitu kan? Terus, semisal si air ini kita tetesin darah, ya kan? Menjadi suatu hal yang kotor ya, maksudnya kurang baik lah. Kalau kita tetesin susu, gitu kan? Ini perumpamaan aja gitu kan? Itu jadi airnya jadi baik gitu. Dalam artian si data ini sebenarnya bisa digiring kemana aja sih, gitu, tergantung dari si penelitinya, gitu, atau si pembuat opininya, gitu kan. Jadi yang namanya data itu tidak ada benar ataupun tidak ada salah. Nggak ada gitu. Salah sebenarnya. Balik lagi ke si pembacanya atau pemaknanya. Iya benar. Itu makanya yang banyak orang mungkin salah mendeskripsikan definisi data tuh situ sih menurut gua. Data nggak pernah salah, tapi yang harus dibilang iya, karena di tempat Sani kerja data tuh juga dimainin. Wah, bener sama di tempat sih. Dimanapun di tempat lu pasti juga. Iyalah. Data entah
cerita tapi ini fakta, ini bukan di perusahaan Indonesia tapi perusahaan luar negeri. kayak kayak sertifikasi ISO permainan pasti. Aduh, Gue jamin tempat lu juga. viral kan ya? Kan di luar negeri. Ya ini takut viral. Oh ini luar negeri. Luar negeri. Tempat gua kan negeri. Iya. Di Indonesia mah nggak ada, di Indonesia Oh iya, semua. berarti bukan tempat gua. Iya, luar negeri sana. Oh luar negeri. Beda-beda. Di Afrika atau di mana salah tuh. Ya. Ternyata itu kan kayak gitu banyak dimainin. Makanya tadi dibilang data tuh rawan dimainin, ya memang itu fakta sih sebenarnya. Gampang banget dimainin. Ya gampang diarahin gitu sebenarnya sih. Benar-benar. Gampang buat, enak banget buat ngarahin ke sana ke sini karena ya sifatnya ya seperti air tadi ya. Gitu. Jujur ada sendiri pernah kayak gitu, tapi buat tugas ya. Oh, manipulasi data. Iya, jadi kayak ada gimana nih? Datanya kan kita punya data nih, ada banyak nih data. Terus kayak aneh gitu, kayak jelek. Karena ada beberapa data yang memang seharusnya dimanipulasi deh. Iya emang benar-benar. Emang ada. Segitunya gitu. Jadi ada beberapa data, contoh datanya semisal data tidak normal. Data gitu. Tidak normal ya. Ada data pencilan gitu outlier. Kan. Otomatis kita harus menstabilkan, menormalisasi. Kita dengan uji T salah satu contohnya. Menyingkirkan dulu gitu ya, kan. Bisa jadi dieliminasi atau menyamakan dengan rata-rata nilainya. Itu jadi nggak semua data dimanipulasi itu salah. Emang nggak salah. Cuma deh pas. Tapi data yang dimanipulasi seharusnya dibenarkan dulu dong. Divalidasi. Maksudnya gimana? Iya. Kayak misalkan data ini kalau tempatku ya, misalkan di perusahaan luar negeri itu, misalkan data material sekian ton, ya kan? Oh ini ada kelebihan nih, otomatis kan harus dibenarkan, harus dimanipulasi berarti kan? Iya. Setelah dimanipulasi datanya, biar bisa masuk datanya misalkan, yang dimanipulasi ini harus dibenarkan juga dong di kemudian hari. Atau emang dimanipulasi aja nggak apa-apa, nggak bisa tuh? Ya kalau kayak gitu sebenarnya kalau lebih. Sebenarnya nggak tetap, ya nggak tahu ya, gue bukan orang tapi mungkin yang lebih tahu. Dimanipulasi tetap nggak boleh sebenarnya. Enggak, sebenarnya ada yang dibolehkan, ada yang enggak. Gitu. Tapi kalau mengarah ke hal yang lebih positif itu dibolehkan. Syarat-syaratnya ada gitu. Iya, ada syarat-syaratnya. Salah satunya tadi gitu kan. Kalau semisal data itu dipertahankan, malah jadi ngerubah nih. Hasilnya akhirnya itu nilai validnya berkurang gitu kan. Tapi kalau semisal data itu dihilangkan gitu atau disamakan dengan rata-rata, nilai validnya semakin bagus. Kayak misalnya hasil akhir ada keluarga nih atau 5 orang nih. Ini orang pertama dia kekayaannya misalnya kita mau nyari bahasa sensus ya apa itu kita mau nyari nih ini 100.000 500 juta nih. Nah itu kan kalau diambil rata-ratanya kan nggak adil dong. Nah kita bahasa itu disingkirkan dulu. Itu namanya dieliminasi. Ya kayak gitu. Jadi tidak masuk dalam sampel. Manipulasi hampir tiap hari gue manipulasi data kalau gitu tiap hari. Iya tapi ya emang dibolehkan, memang ada dibolehin. Ada literasinya gitu, memang seperti itu. Nah kalau ada itu buat ke grafik sebenarnya kayaknya nggak dibolehin sih kayak sama dosennya. Cuma nggak tahu dosen statistik juga sih. Wah ampun Pak Laude, maaf ya Pak. Kok parah sih. Dulu kayak gitu. Terus ya udah penyanyi ya? Bukan, itu Raim Laude. Tapi kayak emang satu marga. Nah itu ya. Nggak tahu deh, semoga nggak ketahuan sama sekarang ya. Tapi kan nonton, ini kan viral nih. Ya amin, siapa tuh viral? Ya mungkin yang maksud ada itu tadi datanya ada yang error atau apa gitu ya, kan. Mungkin sih cuma sih belajar soalnya. Iya, nanti uji hasil akhirnya itu lebih baik gitu kan. Ya, makanya harus dimanipulasi. Bisa jadi kayak gitu. Banyak banget yang bisa dimanipulasi zaman sekarang kan. Makanya kita jadi takut kan kalau misalkan pemerintah atau kementerian bilang kayak gini nih, ini bagus nih kan. Mereka nggak bilang ini bagus sebenarnya. Mereka cuma nunjukin kita ada kenaikan sekian persen, kita ada perbauran nih. Nah kecuali kalau mereka ada kemajuan pun sebenarnya nggak ada salah. Kemajuan dari 10 yang tadi Mas Bayu bilang 10.0 ke 10.2 itu kan kemajuan. Cuma bukan berarti sesuai target gitu kan. Iya, bisa jadi lebih. Kalau kayak gitu pemerintah kayak gitu
kasar dibilang pemerintah mengarahkan kita rakyat ke arah tidak baik, Pembodohan maksudnya. ya pembodohan atau apapun kebijakan atau sebuah statement yang tidak baik, terus kita mengikuti statement itu, seharusnya pemerintah juga yang menanggung dosanya nggak sih? Oh iyalah, Ya kan? Harusnya iya, Kayak- harusnya iya. gini gak sih kalau kita tapi ini sedikit melenceng ya, tapi nggak tahu ya. Kayak kalau misal, aduh sensitif lagi nggak jadi ya. Salah. Ini bercandanya aja, Iya. bercandanya. Nah, bercandanya kalau misal kita kerja di negeri sama bedanya sama di swasta nih. Kalau kita buat salah waktu kita kerja di pegawai negeri, itu dosanya seluruh warga negara Indonesia. Iya. Karena itu duit mereka. Betul. Kalau kita di swasta, kita dosanya cuma satu ke pemilik perusahaan aja nggak sih? Iya. Aduh. Nggak sih, itu konyol Nggak aja masalah sih, itu konyol itu, aja. Itu udah fakta lapangan sih sebenarnya. Ya juga sih ya. Walaupun biasanya yang di swasta pengen tuh masuk negeri. Iya sih. Tapi kenapa ya? Tapi Dek, kan belum kerja nih, masih kuliah. Pengen masuk swasta atau negeri? Karena kita berdua kan swasta nih. Jujur aja belum tahu perbedaan yang kayak jelasnya ya. Perbedaan apa? Masa kayak kalau Kesejahteraan. kerja di swasta tuh kalau kerja di swasta itu bakal kayak gimana? Kayak Gimana apa? apanya? Masa kayak misalnya dari cara kerjanya pertama gitu. Terus kedua mungkin ke arah pendapatannya. Ketiga apa ya? Ya pokoknya kalau misalkan perbedaan nih, kalau perbandingannya di negeri sama swasta tuh gimana? Kerjanya lebih berat di mana? Terus Pressure-nya gitu ya. dan lebih rasio atau bahasanya worth it nggak sih, kita lebih worth it di mana kita Kesejahteraannya. kerjanya 10 tapi gajinya cuma 5. Kalau di sini kerja 10 gaji 10 gitu misalkan. Sebenarnya Atau sama aja gitu. Kalau kamu nanya soal pressure atau salary-nya sama atau enggak, dua-duanya ada plus minus. Ada yang kerja di negeri dengan gaji dan pressure yang tinggi, gaji kecil dengan pressure yang tinggi, ada juga yang kerja di swasta dengan pressure yang tinggi dan gaji kecil. Jadi tergantung ya. Tergantung, nggak bisa langsung kalau negeri nih enak banget nih. Oke. Jauh banget, enggak juga. Ada swasta yang benar-benar koks banget bahkan Paham. negeri kalau ditanya dengan perbandingan data mereka diadu, mereka pengen ke tempat si swasta. Tapi yang stigma masyarakat kebanyakan itu biasanya negeri itu lebih menjanjikan. Sama kayak perguruan tinggi sih sebenarnya. Stigma yang lumrah lah. Negeri itu biasanya lebih, kalau pegawai negeri itu lebih terjamin. Terjamin masa depannya, dalam artian memang ini pemikiran gue loh ya. Pemikiran gue. Karena mereka tuh maaf bilang untuk dalam artian untuk mereka dipecat tuh susah. Kalaupun ada kesalahan bagi mereka itu bisa diperbaiki gitu kan. Sedangkan di swasta kamu bikin kesalahan atau kamu tidak perform dalam satu semester penilaian, itu kamu bisa di PHK langsung gitu kan. Segitunya. Terus terkait tadi salary. Salary-nya. Atau kita bahas pressure dulu deh. Pressure atau load kerja gitu kan. Menurut gue sih malah, maaf bilang lagi, sebenarnya negeri itu lebih kayak ngurus rumah tangga nggak sih? Sedangkan yang kerja tuh swasta nggak sih? Kalian pernah berpikiran kayak gitu nggak sih? Maksudnya, jadi pegawai negeri itu khusus ngurusin kebutuhan negara gitu kan. Sedangkan yang kerja yang nyari duit tuh yang swasta. Itu obrolan yang terjadi biasanya di kantor. Gitu. Kita nih swasta nih dibantai habis. Entah itu dari masalah pajak, masalah sama negara kan. Itu dibantai habis sama negara. Kayak misalkan kayak Omnibus Law contohnya. Itu kan dapat langsung ke swasta semua. Ya kan? Nah, yang negeri-negeri kena. Nah, itu. Ini nyambung juga nih ke salary gitu kan. Nah, kalau gua mengumpamakannya tuh negeri tuh support, sedangkan swasta tuh operation, tim operation sama tim support gitu kan. Nah, salary-nya kenapa? Salary-nya gimana? Salary-nya menurut gua itu kalau di negeri itu karena support gitu kan,
Jadi itu standarnya seharusnya menjadi standarnya untuk swasta gitu. Salary standarnya swasta bahkan seharusnya bisa lebih gitu. Dan lebih kurang itu kayaknya lebih kecil kemungkinan gitu. Pasti rata-rata untuk salary pasti lebih besar. Karena tadi support dengan operation itu kan secara salary harusnya ada perbedaan gitu kan. Itu sih menurut gua. Tapi ya jelas untuk pressure di swasta lebih berat. Kita dituntut untuk terus improve. Sedangkan tapi nggak tahu ya, koreksi gue kalau salah gitu kan, ini pendapat gue, negeri itu lebih ke refresh, bukan improve. Bahkan mungkin bisa paham. refresh, improve. Kalau kita improve itu menurut gue. Tapi gue nggak, karena gue belum pernah ngerasain di negeri gitu. Tapi kan memang pressure dimanapun pasti ada lah gitu kan. Itu nggak sih? Jadi gimana Dek? Menurut lo Dek? Sebenarnya kalau kayak gitu kembali lagi, kalau misalkan kalau misalkan Mas Baba ditambang nih, terus atau gimana lebih spesifik di bidang misalkan A nih, Mas Sani juga di bidang B, itu kan ada misalkan dua pilihan. Kalau di sini tuh lingkungan kerja gini, di sini lingkungan kerja gini, tapi ini swasta negeri misal. Nah dia juga gitu, mungkin di lingkungan kerjanya lagi lebih ke arah lingkungan kerjanya. Misalnya misal ya di negeri itu lingkungan kerjanya penuh korup nih, atau misalkan nggak baik, nepotisme bukan sih? nepotisme, kolusi, ya KKN lah. KKN ya. Nah misalkan kayak gitu, dibanding swasta mungkin masih ada, cuma kita tuh jadi nggak akan terpengaruh, maksudnya nggak akan terpengaruh langsung gitu, paham nggak? Maksudnya kita nggak akan keikut ke lingkaran setan kali ya itu. Nah itu ada lebih milih swasta sih. Cuma kalau misalkan swastanya lebih buruk daripada negerinya ya. Buruk gimana nih? Maksudnya lingkungan kerjanya. Jadi lingkungan kerja, lebih karena lingkungan kerja sih. Ada maksudnya percuma kalau gajinya tinggi tapi kita tuh kepres. Maksudnya nggak baik gitu. Dalam artinya contoh kasarnya itu yang lagi rame itu kayak DPR atau apa gitu, yang kayak lingkungan kerja tuh korupsi misalkan gitu. Iya sih, lebih karena lingkungan kerjanya. Jadi kalau misalkan ada punya tawaran nih di entah negeri entah swasta ya, jadi itu bukan kayak hal perbandingan yang sangat besar, bukan patokan utama gitu, enggak sih. Oke, pembahasannya cukup sampai di sini aja dulu. Karena udah terlalu panjang kayaknya episode. Kayaknya udah 1 jam lebih deh. 1 jam lebih nih Mas. Nggak kerasa ya. Bener sih. Seru. Jujur. Berarti harus ada next episode. Harus ada. Dan mungkin pembahasannya siapa yang nonton mungkin pembahasannya boleh dicantumin di kolom komentarnya. Wah, biar itu keren. Kita bisa bahas menurut pandangan kita, sepengetahuan kita. Dan mungkin sebelumnya dari semua obrolan tadi itu opini pribadi kita, pendapat pribadi kita. Betul. Dan pengetahuan kita. Mohon maaf kalau ada salah-salah, dan kita tidak bermaksud merendahkan pihak manapun, organisasi manapun, atau bagian manapun untuk merendahkan. Kita hanya diskusi santai, hanya kita bertiga. Jadi mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan ucapan kita. Mohon maaf. Terima kasih. Ada tambahan nggak? Nggak ada. Cukup sih. Cukup ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Hah? Udah. Ya, aman. Pause dulu. Hari tiba-tiba dijawab. Demi Allah, hari pernah ngerasain kayak gitu. Lu tadi minta pos kaki. Udah mulai kebal. Lagi dong. Lagi seru. Jaket lu nggak ada? Nggak bawa. Lagi seru nih. Yang lain anu tuh. Oh nggak dipakai dia. Itu ada tuh ating tuh tadi padahal. Tapi yang itu serius loh. Iya emang. Gue juga pernah berpikir terus loh. Gue lagi denger apa tuh ya, ceramah kah atau apa, ternyata bener. Gue baru inget namanya itu tadi, gue susah nyebutnya gitu. Tapi bener loh, itu tuh ternyata nggak banyak orang yang nyangka gitu kan. Nggak banyak orang yang nyangka gitu kan tentang hal itu. Lihat depan. Kamu nggak pakai sempak nih? Enggak. Nunduk dong.
Ini masih on cam lah. Apa aja. Amat lah. Tapi nggak Intinya- dikat ya. Tadi kalau kembali ke bahasan lagi tadi ya lebih mencari Kenapa? Bawa filter, Ting. Itu Ting, sentra Ting. Itu Ting. Kamu nahan mules ya? Iya. Ya kenapa nggak ngomong nih tadi? Jangan aja. Pulas tau nggak? Ting, kunci motor Ting kalau mau ke rumah. Beda kali lu. Mau di rumah apa di sini? Sini kali. Oh sini aja. Ya udah. Bocor. Bersihin saya. Aduh, lagi fokus lagi bahas aja loh. Ah, buyar sih ada tuh. Waduh, apa tadi bahas Ya apa tapi tadi? Nyating kenapa nih, Ting? Bocor lagi. Ini kamar mandi, Sok. Kamar mandi aja. Hah? Itu kunci motor tuh. Tapi kopling duluan ya. Itu yang MX. MX yang